Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1371. Prodigi Under 500. Usia tulang mereka ditentukan oleh formasi unik yang bisa melihat menembus daging mereka dan secara langsung memeriksa tulang mereka. Ling Han berjalan ke formasi. Weng, formasi diaktifkan, namun gagal menampilkan usianya bahkan setelah waktu yang lama. Hah, apa yang salah? Apakah formasinya rusak? Para pembudidaya yang bertanggung jawab atas formasi itu semua sedikit bingung. Secara teoritis, formasi akan aktif setelah seseorang memasukinya. Kemudian akan memeriksa dan menampilkan usia mereka. Namun, mengapa sekarang tidak responsif? Jangan menyalurkan kekuatan asalmu untuk menolak formasi, seseorang segera menegur. Jika elit menyalurkan kekuatan asal mereka memang akan dapat mencegah pemeriksaan formasi. Dalam hal ini, formasi secara alami akan kehilangan kemampuannya untuk menentukan usia mereka. Ling Han tersenyum tipis dan bertanya, "Kamu pikir aku menyalurkan kekuatan asalku? Orang yang telah berbicara hanya di Mountain River Tier, jadi bagaimana dia bisa mendeteksi apakah elit Heavenly Body Tier telah menyalurkan kekuatan asal mereka atau tidak? Karena itu, dia hanya bisa meminta bantuan pada klan." Lin Xin berjalan mendekat dan memandang Ling Han ke atas dan ke bawah. Ekspresi keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya. Pria muda ini sebenarnya adalah elit Heavenly Body Tier. Dia benar-benar menjadi super elit di bawah 1 juta tahun. Ini adalah elit tier tubuh surgawi. Tunjukkan rasa hormat, mengerti? Dia meraung di kultivator Mountain River Tier. Pembudidaya tubuh surgawi dapat dianggap sebagai elit dimanapun mereka pergi. Layanan mereka lebih disambut oleh semua pasukan. Kultivator tier sungai gunung diberi ketakutan, dan dia buru-buru mulai meminta maaf kepada Ling Han. Karena Ling Han telah menekan auranya, tidak mungkin bagi mereka yang berada di bawah Heavenly Body Tier untuk menentukan kultivasinya yang sebenarnya. Paling-paling, mereka hanya akan merasa bahwa dia sedikit mendalam dan misterius. Ling Han tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Formasi diaktifkan lagi, namun itu masih tidak dapat menentukan usia tulang Ling Han." Lin Xin bingung pada awalnya, namun setelah beberapa saat singkat, ekspresi syok segera menyebar di wajahnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seseorang dapat mencegah formasi menentukan usia mereka jika mereka menyalurkan kekuatan asal mereka. Namun, dia bisa mengatakan bahwa Ling Han tidak menyalurkan origin powernya saat ini. Dia yakin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan dalam menentukan ini. Namun, formasi itu masih tidak dapat menentukan usia Ling Han. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa fisik Ling Han sangat aneh sehingga pada dasarnya bertindak sebagai penghalang origin power. Selain itu, ini adalah kemampuan pasif, sesuatu yang Ling Han tidak perlu kendalikan sama sekali. Dengan demikian, sifat aneh dari kemampuan ini bahkan lebih mengerikan. Penatua melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu memeriksa usianya. Saya dapat menjamin bahwa pemuda ini pasti berusia di bawah 500 tahun. Kerumunan langsung meledak setelah mendengar ini. 500 tahun, saat itu, ada seorang berusia 700 tahun yang telah mencapai Sun Moon Tier, dan seorang berusia 2000 tahun yang telah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Setelah mereka, Lin Suying telah menunjukkan bakatnya yang bahkan lebih mengerikan, mencapai Sun Moon Tier yang baru berusia 200 tahun. Kerumunan sudah terpana dengan ini. Namun, sekarang, pemuda ini telah mencapai tier tubuh surgawi sebelum berusia 500 tahun. K aku mati. Apakah ini nyata? Secara luas diterima bahwa ada penghalang besar antara Sun Moon Tier dan Heavenly Body Tier. Penghalang ini sangat sulit diatasi, dan itulah yang memisahkan para pembudidaya biasa dari elit.
Selain itu, hanya setelah mengatasi penghalang ini, para pembudidaya dapat mencapai kemampuan terbang dan benar-benar bebas berkeliaran di antara langit dan bumi, tidak lagi dibatasi oleh peraturan langit dan bumi. Bagaimanapun, mencapai tier tubuh surgawi adalah pencapaian tonggak sejarah. Ada pepatah umum bahwa tidak mungkin mencapai tier tubuh surgawi sebelum berusia 1 juta tahun. Tentu saja, perkataan ini sedikit dilebih-lebihkan. Dengan banyak keajaiban dapat naik ke tingkat tubuh surgawi sebelum mencapai usia itu. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan keanehan Ling Han. Elit tier tubuh surgawi berusia 500 tahun, tidak. Elit tier tubuh surgawi yang berusia di bawah 500 tahun, mungkin dia berusia 400 tahun, atau mungkin dia baru berusia 300 tahun. Semakin muda usianya, bakat Ling Han semakin aneh. Ini benar-benar menakutkan, lebih penting lagi, dia benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi ini. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dia juga berbakat di bidang alkimia. Kalau tidak, bahkan jika Genesis Tier Saint datang, mereka masih tidak akan memiliki keuntungan. Apa dengan aturan dan semuanya? Terkesiap, bagaimana bisa orang aneh seperti ini ada di dunia? Ling Han tersenyum pada Lin Xin sebagai pengakuan. Meskipun ada jurang pemisah yang sangat besar di antara tingkat kultivasi mereka, mereka masih berada di Heavenly Body Tier. Dengan demikian, status mereka masih agak pada tingkat yang sama. Sementara itu, ada secerca aneh di mata Lin Xin saat dia menatap Ling Han. Bahkan jika keajaiban ini tidak tahu apa-apa di bidang alkimia, dia masih perlu merekrutnya ke cabang Beisa dengan bakatnya yang tertinggi. Ditambah dengan pil alkimia mereka, Ling Han akan memiliki peluang besar untuk naik ke Eternal River Tier dalam 10.000 tahun. Pada saat itu, cabang Beisa akan memiliki elit tier sungai abadi lainnya, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin. Meskipun keempat klan besar semuanya didirikan di atas alkimia, tanpa dukungan para pembudidaya yang kuat, mereka hanya akan direduksi menjadi alat yang menghasilkan uang untuk orang lain. Di dunia ini, kekuasaan adalah raja. Aku harus merekrutnya tidak peduli berapapun biayanya, Lin Xin berkata dalam benaknya. Namun, jika dia bisa memikirkan ini, bagaimana dengan yang lain? Mereka semua bisa melihat nilai Ling Han, dan mereka semua mulai merumuskan rencana dalam pikiran mereka. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan untuk merekrut jenius ini. Dalam kasus apapun, Ling Han adalah penatua kehormatan Paviliun Hutan Harta, bukan cabang Anyuan. Karena itu, siapapun masih bisa merekrutnya, bukan? Namun, Lin Yuqi tidak khawatir sama sekali. Orang harus menyadari bahwa dia telah mencoba segala macam metode untuk merayu Ling Han, namun dia benar-benar tidak terpengaruh. Siapa di Lin Clan yang bisa lebih feminin dan menggoda daripada dirinya dalam hal penampilan? Dia pasti salah satu wanita paling cantik di Lin Clan. Dalam hal sikap, dia lebih dari wanita penyihir yang bisa membuat pria jungkir balik untuknya. Dalam hal kultivasi, dia sudah maju ke Heavenly Body Tier. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Dengan ketiga kualitas ini, pria manapun seharusnya terpesona dan mabuk olehnya. Dengan demikian, sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ling Han tidak akan tergerak oleh wanita cantik. Meskipun cabang Anyuan relatif miskin dalam hal kekayaan, mereka telah mengumpulkan harta selama bertahun-tahun. Jadi, bukan seolah-olah mereka akan sepenuhnya keluar dari persamaan. Lin Yuqi merasa sangat yakin. Ling Han kembali ke posisi semula, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya saat dia melakukannya. Dia telah menekan auranya sebelumnya, yang berarti bahwa tidak ada yang tahu bahwa dia adalah elit Heavenly Body Tier. Jadi, dia secara alami tidak menarik banyak perhatian. Namun, sekarang, seolah-olah dia sedang mandi di bawah lingkaran cahaya cemerlang yang membuatnya sangat menarik dan mempesona. Banyak wanita cantik menatapnya, mata mereka terlihat penuh kasih. Di dunia ini, orang menghormati kekuasaan. Selain itu, Ling Han masih sangat muda, jadi masa depannya pasti tidak terbatas. Bahkan ada secercah terang di mata Lin Suying. Dia selalu menganggap dirinya sangat tinggi, berpikir bahwa tidak ada laki-laki di dunia yang layak untuknya. Saat ini, bagaimanapun, sosok Ling Han telah dengan paksa memasuki hatinya.
Selanjutnya, mari kita mulai putaran pertama kompetisi mengidentifikasi bahan obat. Lin Xin mengumumkan. Pesaing semua masuk ke posisi. Anggota dari keluarga cabang yang sama semuanya dipisahkan ke lokasi yang berbeda untuk mencegah mereka melakukan kecurangan. Ada meja di depan Ling Han, dan ada karung di meja ini. Namun, itu disegel oleh pola surgawi yang akan hancur jika seseorang mencoba dengan paksa memindai isi karung dengan indera surgawi mereka. Ketika lilin ini dinyalakan, Anda dapat membuka karung sebelum Anda dan mulai mengidentifikasi bahan obat. Setelah lilin habis, kami akan berkeliling dan menghitung skor Anda. Orang yang mengidentifikasi dengan benar bahan yang paling obat akan memenangkan tempat pertama dan mendapatkan 100 poin, Lin Xin menjelaskan dengan tenang. Namun, suaranya jelas diproyeksikan ke telinga semua orang. Setelah selesai berbicara, dia mengangguk ke orang di sebelahnya, yang segera menyalakan lilin. Para pesaing segera beraksi, membuka karung di depan mereka. Karung itu adalah alat roh spasial, yang berarti bahwa mereka memiliki ruang yang sangat besar di dalamnya, meskipun mereka hanya setengah orang. Tumpukan bahan obat dicurahkan, dan para pesaing mulai mengidentifikasi mereka satu persatu. Mereka akan menulis nama bahan obat di atas selembar kertas dan kemudian menempelkan kertas ini ke bahan obat. Ini adalah proses yang akan mereka ulangi lagi dan lagi. Untuk mengidentifikasi dengan benar lebih banyak bahan obat, orang akan segera menyisihkan bahan obat yang tidak mereka kenal atau tidak terlalu yakin. Dengan cara ini, mereka tidak akan membuang waktu. Tempat kompetisi sangat sunyi, dengan hanya sedikit suara gemerisik dari bahan obat yang diambil dan diletakkan. Chapter 1372. Finishing dini. Lin yang melakukannya dengan cukup baik. Hanya sepertiga dari waktu telah berlalu, namun dia sudah mengidentifikasi lebih dari 100.000 bahan obat. Lagi pula, dia anak ajaib. Lin Badao juga baik-baik saja. Dia jelas ajaib dalam kultivasi, namun prestasinya dalam alkimia juga sangat luar biasa. Orang yang paling mengesankan adalah gadis itu, Su Ying. Dia hampir mengidentifikasi 190.000 bahan obat. Semua senior berkumpul bersama. Meskipun ada persaingan antara cabang, semua orang sama dalam berharap bahwa Lin Clan akan menjadi lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak keajaiban. Bagaimanapun, Paviliun Hutan Harta Karun tidak hanya dimiliki oleh klan Lin saja. Masih ada 3 klan besar lainnya. Dengan kompetisi dalam Lin Clan sudah begitu kuat, orang bisa dengan mudah membayangkan betapa ganasnya kompetisi tersembunyi antara 4 klan utama itu. Jika Lin Clan menghasilkan beberapa generasi Jugarans, mereka pasti akan ditekan dan dikonsumsi oleh 3 klan lainnya. Zhang Feng juga sangat mengesankan, seseorang berseru heran. Semua orang memandang ke arah Zhang Feng. Dari segi usia, penolong eksternal ini jelas salah satu yang tertua di antara para pesaing. Namun, dengan usianya yang datang banyak pengalaman. Dia sangat tenang dan halus saat dia mengidentifikasi bahan obat, tangannya begitu cepat sehingga menjadi kabur. Pada umumnya, dia bisa segera menuliskan nama ramuan obat hanya dengan sekali pandang. Namun, tidak ada yang akan mengerahkan semua upaya mereka untuk menghafal ramuan obat. Lagi pula, putaran yang paling penting adalah yang terakhir, di mana mereka akan memperbaiki pil alkimia. Dengan demikian, bahkan Zhang Feng tidak bisa mengenali semua bahan obat. Di satu sisi mejanya adalah tumpukan bahan obat yang tidak bisa dia identifikasi atau tidak terlalu yakin. Dia sebenarnya tidak lebih lemah dari Su Ying, seru beberapa tetua. Su Ying memiliki ingatan leluhur, jadi dalam hal alkimia saja, dia seharusnya tak tertandingi di antara mereka yang berusia di bawah 10 juta tahun. Jika bukan karena level kultivasinya, dia bisa dengan mudah menjadi alkemis level 14. Lagi pula, mengidentifikasi bahan obat hanyalah fondasi paling dasar. Tidak apa-apa untuk berhenti mengingat lebih banyak bahan obat setelah mencapai tingkat tertentu. Yang paling penting adalah talenta seseorang dalam memurnikan pil alkimia.
Semua senior mengangguk setuju. Hah, lihatlah anak muda itu, seseorang berseru saat mereka menunjuk ke Ling Han. Para senior melirik, dan mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kecepatan yang luar biasa. Sebelum Ling Han adalah gunung kecil bahan obat yang sudah dia identifikasi. Jika dia tidak menahan mereka di tempat dengan kekuatan asal, sangat mungkin bahwa mereka sudah tumpah di mana-mana. Ini, setidaknya ada 200.000 bahan obat, seseorang berseru dengan suara bergetar. Pastinya, para senior semua tertegun. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Lin Suing, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Orang harus menyadari bahwa Lin Suing tidak bersaing sendiri. Dia telah menyatukan tengkorak leluhur Lin Clan ke dalam tubuhnya, dan dengan demikian memperoleh semua pengetahuan alkimia leluhur itu. Dengan kata lain, dia memiliki pengalaman ratusan juta tahun pada pesaing lainnya. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Jika dia tidak main-main, maka kemampuannya untuk mengidentifikasi bahan obat hanya mengerikan. Semua orang mengangguk setuju. Tentu saja, itu juga mungkin bahwa Ling Han memiliki tingkat kesalahan yang mengejutkan dalam identifikasinya. Jika itu masalahnya, akan sia-sia bahkan jika dia mengidentifikasi 2 juta bahan obat, untuk tidak mengatakan mengidentifikasi hanya 200.000 yang. Ling Han cepat kilat dalam identifikasi. Perasaan surgawinya sangat kuat, dan dia mampu mengidentifikasi 100 bahan obat sekaligus. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan indera surgawi untuk mengendalikan pena dan menuliskan nama-nama bahan obat. Di matanya, hanya ada 2 jenis ramuan obat yang ia kenal dan yang tidak. Jelas tidak ada bahan obat yang dia tidak yakin. Dengan demikian, tumpukan bahan obat yang tidak bisa dia identifikasi hampir sama besar dengan tumpukan bahan obat yang dia identifikasi. Ling Han berhenti mengidentifikasi lebih banyak bahan obat ketika lilin terbakar hingga sepertiga dari panjangnya. Dia sudah mengidentifikasi hampir 360.000 jenis bahan obat. Ini juga semua bahan obat yang telah dia pelajari dan hafal. Di sisi lain meja ada tumpukan bahan obat yang hampir sama banyaknya. Ini adalah bahan obat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia jelas telah mempelajari dan menghafal 400.000 jenis bahan obat. Jadi mengapa dia hanya mengidentifikasi 360.000? Ini karena 40.000 lainnya adalah bahan obat yang sangat langka dan berharga. Dengan demikian, bagaimana Lin Clan bisa menyediakan bahan obat untuk semua orang? Bagaimanapun, apakah 700.000 bahan obat masih belum cukup? Bahkan jika mereka dapat mengumpulkan semua 810.000 jenis bahan obat, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengidentifikasi semuanya dalam batas waktu. Tentu saja, ini terpisah dari orang aneh, Ling Han. Dia masih memiliki sepertiga dari waktu yang tersisa, namun sudah tidak ada bahan obat lagi untuk dia identifikasi. Adapun mereka yang tidak bisa dia kenali, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saya selesai, Anda bisa datang dan memeriksanya sekarang, kata Ling Han. Mereka yang masih rajin mengidentifikasi bahan obat hampir jatuh dari kursi karena terkejut mendengarnya. Faktanya, orang yang paling lambat baru saja mengidentifikasi sedikit lebih dari 10.000 bahan obat. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya membuat 1 inci kemajuan. Namun, Ling Han sudah selesai. Apakah dia mencoba menakuti mereka sampai mati? Bahkan Lin Suing, Lin Yang, dan yang lainnya bergidik kaget. Konsentrasi dan keadaan emosi mereka semua agak terpengaruh. Sementara itu, Zhang Feng masih setenang dan tenang seperti biasanya. Tangannya sangat mantap. Para senior semua sedikit bingung. Mereka telah mengadakan kompetisi ini beberapa kali sebelumnya, namun tidak ada yang pernah selesai mengidentifikasi semua bahan obat dalam batas waktu sebelumnya. Dengan demikian, mereka hanya sadar dan mengambil meja Ling Han setelah goyah sejenak. Mereka secara alami memasukkan semua bahan obat yang tidak dikenal kembali ke dalam karung. Mereka kemudian mulai memeriksa bahan obat yang tersisa dengan rasa ingin tahu. Benar, selusin senior yang diperiksa bersama-sama, jadi kecepatan mereka secara alami sangat cepat. Namun, kejutan di wajah mereka menjadi semakin jelas. Ini karena Ling Han tidak melakukan kesalahan tunggal. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya selesai memeriksa semua 360.000 bahan obat. Tidak ada satupun yang salah diidentifikasi.
Para senior saling memandang, dan mereka semua bisa melihat tatapan tidak percaya di mata masing-masing. Orang harus menyadari bahwa Ling Han telah selesai mengidentifikasi bahan obat sebelum batas waktu habis. Apalagi usianya masih di bawah 500 tahun. Dengan kata lain, dia pasti tidak menghabiskan waktu lama untuk belajar dan menghafal ramuan obat. Jika dia diberikan 500 tahun lagi, berapa banyak bahan obat yang bisa dia identifikasi? 500.000, 600.000, 700.000? Terkesiap, sungguh aneh. Mereka sudah ingin merekrut Ling Han sebelumnya, tetapi keinginan mereka untuk merekrutnya secara alami 100 kali lipat lebih kuat sekarang. Meskipun mengidentifikasi bahan obat tidak berkorelasi dengan seseorang yang menjadi ahli alkimia yang aneh, kemampuan aneh Ling Han masih berarti bahwa ia layak untuk investasi berat dan pemeliharaan. Lilin itu akhirnya padam, dan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Sementara itu, orang-orang mulai berjalan dan menghitung hasilnya. Cabang Beisa telah mengumpulkan banyak orang untuk tugas ini, dan dengan demikian mereka dapat menghitung hasil dari semua pesaing hanya dalam beberapa jam. Tempat pertama pergi ke Lin Suying. Dia mengidentifikasi total 470.000 bahan obat, membuat total 19 kesalahan, Lin Xin mengumumkan. Keributan menyapu kerumunan saat diumumkan. Ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar telah mengidentifikasi 470.000 bahan obat. Selain itu, dia hanya salah mengidentifikasi 19 dari mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang ajaib yang telah dikabarkan menerima kenangan tentang seorang Grandmaster Alkimia. Lin Suying memiringkan kepalanya dengan bangga. Hasil ini baik dalam harapannya. Ini betapa mengesankannya dia. Tempat kedua adalah Zhang Feng. Dia mengidentifikasi total 380.000 bahan obat, membuat total 297 kesalahan, Lin Xin terus mengumumkan. Ada obrolan bersemangat di kerumunan. Ini juga sangat mengesankan. Meskipun Zhang Feng lebih tua, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang telah menerima ingatan seorang Grandmaster Alkimia? Tempat ketiga pergi ke Ling Han. Dia mengidentifikasi total 360.000 bahan obat, tidak membuat kesalahan tunggal. Semua orang terbata-bata karena terkejut. Bukan kesalahan tunggal? Oi, itu terlalu mengejutkan, bukan? Selain itu, Ling Han telah menyelesaikan identitasnya dengan sepertiga dari waktu yang tersisa. Bukan hanya itu, tetapi dia juga berusia di bawah 500 tahun. Jika dia diberikan 500 tahun lagi, bukankah dia dapat dengan sempurna mengidentifikasi 720.000 jenis bahan obat? Orang aneh seperti itu benar-benar ada di dunia. Lin Suying tidak bisa membantu tetapi menelan harga dirinya dan melirik Ling Han. Hanya keajaiban seperti ini yang pantas menjadi pasangannya. Chapter 1373. Layak dipanggil Grandmaster. Meskipun Lin Suying telah memenangkan tempat pertama di babak pertama kompetisi intra-klan, Ling Han adalah individu yang paling menarik perhatian. Ketika skor semua orang dikonfirmasi, putaran kedua kompetisi segera dimulai. Isi babak ini masih mengidentifikasi bahan obat, meskipun kesulitan telah dinaikkan, dengan para pesaing diminta untuk mengidentifikasi bahan obat yang campur aduk. Sejumlah besar bahan obat akan dipotong dan dicampur bersama, dan para pesaing harus mengidentifikasi bahan obat apa yang ada dalam setiap campuran. Proses ini akan diulang 30 kali, dan setiap campuran akan mengandung sekitar 200 atau lebih bahan obat. Sama seperti sebelumnya, Ling Han adalah yang tercepat untuk menyelesaikan identifikasi. Namun, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena ia hanya tahu 400.000 bahan dasar obat. Ini hanya setengah dari total bahan dasar obat. Dengan demikian, jawabannya hanya setengah benar juga. Akurasi ini tidak tinggi. Namun, dalam hal kecepatan, dia lebih dari 2 kali lebih cepat dari Lin Suying yang telah selesai mengejarnya. Ini adalah representasi yang jelas betapa berbakatnya dia ketika mengidentifikasi bahan obat. Setelah 30 putaran identifikasi, hasil Ling Han tidak termasuk yang terbaik.
Namun, ia masih berhasil masuk ke 10 besar. Bagaimanapun, masih ada batas waktu yang diberlakukan pada babak ini. Jika pesaing diberi waktu sebanyak yang mereka butuhkan, Ling Han mungkin akan keluar dari 100 besar. Kali ini, tempat pertama pergi ke Lin Suying lagi, mendapatkan 100 poin lagi untuk cabang Beisa. Skor totalnya sekarang 200 mengesankan. Sementara itu, tempat kedua pergi ke Lin Badao. Meskipun penampilannya liar dan kasar, dia ternyata sangat halus dan penuh perhatian. Benar saja, orang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Ling Han telah mendapatkan 97 poin di babak pertama, dan dia sekarang mendapatkan 91 poin di babak kedua. Dengan demikian, skor totalnya cukup tinggi. Sementara itu, hasil Han Xinyan jauh lebih buruk daripada miliknya. Dia hanya mendapatkan 11 poin di babak pertama, dan ini meningkat menjadi 14 poin di babak kedua. Secara total, dia hanya mendapat 25 poin. Babak ketiga kompetisi melibatkan merekonstruksi bahan obat. Itu bukan merekonstruksi satu bahan obat, tetapi merekonstruksi ratusan bahan obat yang telah diiris dan dicampur bersama. Ling Han masih menjadi pesaing tercepat, namun seperti sebelumnya, pengakuannya atas hanya setengah dari semua bahan obat menahannya kembali. Dia mendapat tempat ke-8 dan menerima 92 poin. Pertama pergi ke Lin Suying lagi. Dia sudah menjadi yang pertama dalam ketiga putaran. Namun, Lin Yuqi masih sangat percaya diri. Meskipun Lin Suying sudah memenangkan 3 putaran pertama, putaran keempat tertimbang berbeda dari 3 putaran pertama. Itu adalah babak yang paling penting, sehingga diberikan 50% dari total bobot seluruh kompetisi. Jadi, selama Ling Han memenangkan tempat pertama di babak keempat, dan Lin Suying tampil sedikit lebih buruk, maka Ling Han akan menyusulnya dan mendapatkan tempat pertama secara keseluruhan. Hanya memikirkan hal ini membuatnya bersemangat. Tubuhnya yang ramping tidak bisa membantu tetapi sedikit panas. Dia sangat ingin dipeluk oleh pria itu, dan dia ingin dia untuk menciumnya dengan penuh gairah, untuk memijat payudaranya yang indah, dan untuk P. Dia buru-buru menghentikan pikirannya agar tidak menjadi liar. Dia benar-benar melamun tentang seorang pria. Apakah dia minum obat yang salah? Setelah putaran ketiga, para pesaing memiliki beberapa jam untuk beristirahat. Pil penyulingan membutuhkan konsentrasi yang ekstrim, dan tidak ada kesalahan atau gangguan yang bisa ditoleransi. Mulai, Lin Xin mengumumkan. Dia masih bertugas mengawasi kompetisi. Apa pil alkimia setiap pesaing disempurnakan sepenuhnya terserah mereka. Namun, peringkat akhir mereka akan sangat tergantung pada tingkat pil alkimia yang mereka sempurnakan. Jika 2 orang memurnikan pil alkimia dengan tingkat yang sama, maka peringkat mereka akan ditentukan oleh kesulitan pemurnian pil. Jika ini identik, maka peringkat mereka akan ditentukan oleh kualitas pil alkimia. Misalnya, jika 2 pesaing sama-sama menyempurnakan pil alkimia level 8, maka orang yang memurnikan pil Berserk Blood Spirit pasti akan keluar di puncak. Bagaimanapun, ini adalah pil suci dari Sun Moon Tier, dengan hanya pil alkimia level 9 yang lebih bernilai. Ling Han mengalihkan pandangannya ke para pesaing. Selain dia, tidak ada pesaing lain di Heavenly Body Tier. Dengan demikian, secara teori, tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki pil 9 tingkat surgawi. Tentu saja, mungkin juga ada pengecualian. Misalnya, Ling Han telah mencapai tingkat puncak sebelumnya, dan dia juga berlatih gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Selain itu, indera surgawinya juga sangat kuat. Dengan demikian, ia hanya bisa nyaris memperbaiki pil 9 tingkat surgawi saat masih di tingkat puncak Sun Moon Tier. Namun, orang aneh seperti itu mungkin tidak ada di sini. Ling Han tidak mendorong keberuntungannya dan mencoba untuk memperbaiki pil alkimia level 9. Bagaimanapun, dia belum pernah mencoba untuk memperbaiki pil alkimia level 9 sebelumnya. Sebaliknya, ia memilih untuk memurnikan pil roh berserk darah. Bagaimanapun, pil alkimia ini pasti bisa membantunya memenangkan tempat pertama. Ledakan api melonjak dari kualinya. Karena beberapa orang telah berkinerja buruk di babak sebelumnya, mereka memutuskan untuk keluar semua di babak ini.
memilih untuk memperbaiki pil alkimia yang jauh di luar kemampuan mereka. Hasilnya, tentu saja, kuali mereka meledak dengan cara yang spektakuler. Setiap pesaing hanya akan mendapatkan satu peluang, jadi kegagalan berarti akhir dari kompetisi mereka. Kebanyakan orang hanya alkemis level 5 atau level 6, jadi mereka selesai memurnikan pil alkimia mereka hanya dalam 2 atau 3 hari. 5 hari berlalu, dan hanya sekitar 100 orang yang masih memperbaiki pil mereka. 10 hari berlalu, dan jumlah ini turun menjadi hanya 9 orang. Selama 9 orang ini berhasil menyempurnakan pil mereka, 9 tempat teratas pasti akan pergi ke mereka. Alasannya sangat sederhana. Semakin tinggi pangkat pil alkimia, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Sangat memalukan bahwa pada hari ke-12, kuali seseorang masih meledak dengan ledakan. Semua upaya mereka sebelumnya naik dalam kepulan asap. Pesaing ini sangat sedih sehingga mereka batuk 3 liter darah. Bahkan, mereka nyaris pingsan karena kesedihan. Setengah bulan berlalu, dan 8 pesaing yang tersisa semuanya selesai memperbaiki pil alkimia mereka satu demi satu. Mereka semua dipenuhi dengan keyakinan, yakin bahwa pil alkimia yang telah mereka sempurnakan pasti akan memenangkan tempat pertama mereka. Dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil, kedelapannya telah menyempurnakan pil alkimia level 8. Dengan demikian, peringkat mereka akan ditentukan oleh siapa yang telah memperbaiki pil yang lebih sulit. Lin Badao telah berhasil menyempurnakan Entering Void Pill. Lin Xin mengumumkan. Ekspresi kesedihan dan kekecewaan langsung muncul di wajah 3 pesaing. Pil alkimia mereka lebih rendah dari Lin Badao, mereka semua adalah alkemis, jadi mereka secara alami mengerti pil alkimia mana yang lebih mudah disuling dan mana yang lebih sulit disuling, bahkan tanpa hakim. Dengan demikian, mereka dapat menentukan apakah mereka menang atau kalah hanya dengan melihat pil alkimia pesaing mereka. Namun, Lin Suying, Lin Yang, dan Zhang Feng semua tidak terpengaruh. Jelas bahwa mereka masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Lin Yang telah berhasil menyempurnakan pil naungan gelap. Lin Badao dan Lin Yang langsung bertukar pandang, mata mereka menusuk seperti pedang. Aura persaingan sengit membakar di antara mereka. Pil-pil yang mereka sempurnakan sama dalam tingkat dan kesulitannya. Dengan demikian, peringkat mereka akan ditentukan oleh kualitas pil mereka. Zhang Feng telah berhasil menyempurnakan Raging Flame True Pill. Zhang Feng tersenyum tipis. Dalam hal kesulitan, Raging Flame True Pill berada pada level yang sama dengan Entering Void Pill dan The Dark Shade Pill. Dalam hal kualitas, dia telah tenggelam dalam alkimia selama lebih dari 500.000 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan beberapa pemuda yang tidak berpengalaman? Lin Suying telah berhasil menyempurnakan Turbid Sky Pill. Ledakan, gelombang kejut langsung menyapu seluruh kerumunan. Semua orang terpana ke tempat itu. Ini adalah Turbid Sky Pill. Kesulitan memperbaiki pil ini berkali-kali lipat dari yang memurnikan pil naungan gelap dan pil lainnya. Lin Suying tersenyum bangga. Seperti yang dia prediksi sebelum kompetisi, dia akan memenangkan tempat pertama di semua 4 putaran kompetisi. Dia akan menjadi juara yang tidak perlu dari kompetisi ini. Akhirnya, Lin Xin tiba sebelum Ling Han. Ling Han tersenyum tipis ketika dia melepas tutup kualinya. Garis merah darah langsung melonjak dari kuali, kecepatannya sangat cepat. Refleks Lin Xin luar biasa, dan tangannya segera melesat dan meraih titik merah. Ada ekspresi kaget di wajahnya yang sudah tua. Pil alkimia ini menunjukkan tanda-tanda mengembangkan semangat. Semua alkemis tahu bahwa pil alkimia hanya bisa mengembangkan semangat setelah melampaui level 10. Untuk pil alkimia di bawah level 10, mereka hanya akan dapat mengembangkan semangat jika mereka adalah pil suci level mereka. Pil alkimia apa ini? Tanya para alkemis senior saat mereka beringsut. Alis mereka semua terangkat keheranan. Tidak lama sebelum seseorang berseru dengan heran, mengamuk, pil darah roh. Meskipun resep untuk pil alkimia ini telah hilang, masih ada pil yang dimurnikan sampai sekarang. Ini adalah pil alkimia yang disebut sebagai pil suci kecil. Ini benar-benar adalah pil roh bersek darah surga.
Fakta bahwa dia dapat memperbaiki pil roh bersek darah berarti dia sudah mampu menjadi alkemis tingkat 9. Dia layak dianggap sebagai Grandmaster, sama seperti tier tubuh surgawi dalam kultivasi. Menjadi alkemis tingkat 9 adalah penghalang besar di bidang alkimia. Maju ke level ini sangat sulit. Selain itu, di mata alkemis tingkat tinggi, hanya alkemis di atau di atas tingkat 9 yang layak disebut Grandmaster. Mata mereka semua menyala-nyala dengan semangat tinggi saat mereka menatap Ling Han. Chapter 1374. Siapakah retret ini? Ini terlalu mengejutkan. Seorang alkemis kuasi level 9 yang berusia di bawah 500 tahun. Meskipun Lin Suying baru berusia 200 tahun, tidak mungkin dia bisa menjadi alkemis tingkat 9 jika dia tidak menerobos ke Heavenly Body Tier, dan jika dia tidak bisa menjadi alkemis tingkat 9 dalam 300 tahun, ada tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Ling Han. Tentu saja, perbandingan ini adalah karena mereka masih belum tahu usia sebenarnya Ling Han. Jika mereka tahu bahwa dia belum genap berusia 50 tahun, mereka pasti akan mati rasa karena shock. Tempat pertama pergi ke Ling Han, Lin Xin mengumumkan. Tidak ada keraguan tentang hasil ini, juga tidak ada keberatan. Siapa yang berani mengklaim bahwa mereka telah menyuling pil alkimia lebih sulit daripada pil bersek darah roh? Namun, karena Lin Suying telah memenangkan tempat pertama dalam 3 putaran pertama, ia masih berhasil mengklaim tempat pertama secara keseluruhan, meskipun ia berada di urutan kedua di babak terakhir ini. Dan meskipun putaran terakhir ini jauh lebih berat daripada 3 putaran pertama, Ling Han hanya bisa puas dengan yang kedua. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Ling Han benar-benar kurang mampu daripada Lin Suying. Dia hanya menempati urutan kedua karena dia masih terlalu muda. Selain itu, dia belum mendapatkan ingatan tentang Grandmaster Alkimia kuno dan yang lainnya. Kalau tidak, dilihat dari penampilannya yang impresif sepanjang 3 putaran pertama, hasilnya pasti bisa lebih baik. Meskipun Lin Yuqi merasa memalukan bahwa Ling Han tidak bisa mengklaim tempat pertama, dia masih sangat puas dengan hasilnya. Ini sudah cukup, Ling Han telah mengklaim tempat kedua. Ini cukup untuk mengamankan 99 cabang anyuan untuk memasuki Gua Raja Kedokteran. Setelah kembali ke halaman mereka, Lin Yuqi tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Dia segera melompat ke pelukan Ling Han, dan berkata, "Adik laki-laki yang tampan, kami telah menyelesaikan misi kami, bagaimana dengan ciuman?" Dia mengerutkan bibir merahnya yang memikat. Setelah melihat bahwa Ling Han tidak terpengaruh, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam benaknya, dan dia tiba-tiba menamparkan pan asterisnya sendiri. Pak, ada celah yang tajam saat pan asterisnya yang indah berombak-ombak memikat dan memabukkan. "Menyihir, dia terlalu menyihir, Tante," Han Xinyan berseru dengan malu-malu. Dia buru-buru menyeret Lin Yuqi pergi. Pada awalnya, Lin Yuqi telah mencoba menjebaknya dengan Ling Han. Sekarang, dia berusaha membuat Ling Han menjadi pamannya. Apa yang dia mainkan? Ling Han tahu bahwa dia tidak bisa menahan ini lebih lama. Dia adalah pria normal, dan kemauannya untuk melawan wanita cantik hanya begitu kuat. Dia kembali ke kamarnya dan buru-buru memasuki menara hitam. Dia kemudian bertikai dengan penuh semangat dengan Divine Heavenly Phoenix Maiden. Baru saat itu ia menyingkirkan sosok memikat dan menggoda Lin Yuqi dari benaknya. Di masa depan, semuanya akan diselesaikan dengan permaisuri Luan Xing di sisinya. Dia adalah wanita yang paling menarik, dan sekali melirik dia akan memungkinkan dia untuk melihat semua keindahan lainnya sebagai wanita biasa. Setelah 3 hari, Lin Yuqi tidak bisa membantu tetapi menekan Ling Han untuk berangkat. Mereka tidak bisa tidak pergi. Orang-orang datang satu demi satu, semua berusaha merekrut Ling Han dan membujuknya untuk meninggalkan cabang anyuan. Seolah-olah mereka bisa menyetujui kondisi apapun selama Ling Han setuju untuk bergabung dengan keluarga cabang mereka. Misalnya, cabang Beisa bahkan menawarkan untuk menunangkan Lin Suying dengan Ling Han. Namun, syaratnya adalah Ling Han harus bergabung dengan cabang Beisa terlebih dahulu. Meskipun Lin Yuqi percaya pada kontrol diri Ling Han, dia masih khawatir bahwa tekadnya akan melemah seiring waktu. Lagi pula,
Mungkin satu atau dua wanita cantik tidak bisa bersaing melawan pesona dan rayuannya. Namun, bagaimana dengan 10 atau 100? Yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Mereka bertiga berangkat dalam perjalanan kembali mereka. Lin Yuqi dan Han Xinyan akan kembali ke cabang Anyuan terlebih dahulu. Masih ada setengah tahun sampai dunia misteri dibuka, dan ini bukan waktu yang lama. Selama setengah tahun ini, mereka akan memilih 99 anggota cabang yang cocok untuk memasuki dunia misteri. Tentu saja, salah satu tempat ini sudah disediakan untuk Ling Han. Ling Han dan kedua wanita itu sepakat tempat untuk bertemu. Setelah tiba di sana, Ling Han memasuki menara hitam dan terus membenamkan dirinya dalam dunia ramuan obat, meningkatkan kemampuan identifikasi. Waktu diam-diam berlalu. Tidak lama sebelum setengah tahun berlalu, Ling Han akhirnya keluar dari menara hitam dengan puas. Dia sudah menghafal semua 810.000 jenis bahan obat. Bahkan jika seseorang mengiris dan mencampur semua bahan obat ini bersama-sama, dia masih akan dapat memisahkan dan merekonstruksi mereka. Selain itu, kecepatannya akan menjadi gila. Jika mereka mengadakan kompetisi intra-klan lagi, dia pasti akan menjadi juara yang tak perlu, memenangkan tempat pertama di semua acara. Selain itu, kemenangannya akan menggema dan menghancurkan. 3 hari lagi berlalu, dan Lin Yuqi akhirnya tiba. Kali ini, bukan hanya dia dan Han Xinyan. Sebaliknya, dia memimpin sekelompok besar orang. Menghitung mereka dengan cermat, ada total 99 orang, termasuk Ling Han. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang telah dipilih untuk memasuki Gua Raja Pengobatan. Selain itu, selain dari Lin Yuqi, masih ada elit tier surgawi tubuh lainnya di antara kelompok ini. Dia terlihat berusia di bawah 30 tahun, dan wajahnya adalah gambar kebanggaan dan kesombongan. Seolah-olah dia percaya bahwa dia nomor 1 di dunia. "Kamu Ling Han?" Orang itu bertanya dengan nada merendahkan. Ada nada jijik dalam suaranya, dan dia berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu adalah pahlawan hanya karena kamu memenangkan semua tempat ini untuk cabang Anyuan. Bagaimanapun, seorang pelayan adalah seorang pelayan. Jangan biarkan egomu sampai ke kepalamu." Kudus F*** K ini penghambat. Sebelum Ling Han bahkan bisa menjawab, dia dengan cepat diseret oleh Lin Yuqi. Namun, ekspresi ketidaksenangan langsung menyebar di wajah orang itu ketika dia melihat ini. "Siapa yang bodoh itu?" Ling Han bertanya. "Abaikan saja dia," Lin Yuqi buru-buru menjawab. "Dia dipanggil Lin Zihong, dan dia adalah putra dan satu-satunya anak dari pemimpin cabang kita. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dalam alkimia, dia adalah keajaiban kultivasi yang sangat berbakat. Dia sudah mencapai tingkat sedang dari Heavenly Body Tier setelah berkultivasi hanya selama 600.000 tahun." Ling Han tidak terlalu memikirkan ini. Hanya di medium ekstrim, dia bisa menekannya dengan satu tangan. "Aku tahu kamu kuat," Lin Yuqi berkata dengan senyum manis. "Namun, jangan seret dirimu ke level yang sama dengannya. Dia hanya cemburu setelah mendengar tentang prestasi brilianmu." Ling Han berpunuk dan berkata, "Apakah Anda yakin dia hanya iri dengan prestasi saya?" Lin Zihong jelas tertarik pada Lin Yuqi, namun wanita menyihir ini sekarang lebih dekat dengannya. Dengan demikian, tidak bisa dihindari bahwa Lin Zihong akan merasa sangat cemburu. Pada kenyataannya, Ling Han adalah korban dari semua kekacauan ini. Bagaimanapun, abaikan saja dia. Lin Yuqi menunjukkan sikap yang rapuh dan berkata, "Dengarkan aku, oke? Anggap saja aku memohon padamu, oke?" Ling Han tidak bisa menahan ini, dan dia segera pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Dia memasuki gerbong dan menutup matanya. Tanpa melihat atau mendengar mereka, dia tidak akan merasa kesal. Lin Yuqi tersenyum tipis. Meskipun Ling Han selalu memperlakukannya dengan jijik, dia masih memperlakukannya sebagai teman. Jika tidak, dengan kekuatan dan kepribadiannya, dia pasti akan mengalahkan Lin Zihong menjadi benar-benar idiot. Kali ini, tidak hanya ada satu kereta. Sebaliknya,
ada sederetan gerbong yang mengangkut 99 orang. Gerbong ini perlahan mengguncang jalan mereka ke tanah leluhur di Azure Rain City lagi. Hampir semua dari 100 keluarga cabang telah tiba kembali, dengan salah satu keluarga cabang hanya mengirim satu orang untuk berpartisipasi. Ini bukan karena mereka tidak dapat menemukan lebih banyak orang, tetapi karena mereka hanya memenangkan satu tempat untuk dimasuki. Siapa yang menyuruh mereka untuk mencapai hasil terburuk? Sementara itu, cabang Anyuan yang berada di tempat terakhir sebelumnya telah memenangkan tempat kedua kali ini, sehingga memungkinkan mereka untuk mengamankan 99 tempat. Ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Lin Zihong memasang ekspresi angkuh seolah semua ini adalah perbuatannya. Seperti burung merak yang menyebarkan bulu-bulunya, dia sesosok mungkin. Namun, terlepas dari betapa mencoloknya dia, sedikit orang yang mau berinteraksi dengannya. Sebaliknya, aliran orang yang tak berujung pergi mengunjungi Ling Han, meskipun dia sebagian besar tinggal di kamarnya sendiri. Ini menyebabkan mata Lin Zihong memerah karena cemburu. Dia tidak lain adalah seorang alkemis kecil, apa yang harus dibanggakannya? Lin Zihong sangat pahit, merasa jengkel karena Ling Han mencuri perhatian darinya. Paman ketujuh, biarkan saja bocah itu menjadi sombong untuk saat ini. Ketika kita memasuki gua Raja Pengobatan dalam waktu beberapa hari, kita akan menemukan kesempatan untuk secara diam-diam membuangnya. Apa yang kamu katakan? Saran seorang antek. Mata Lin Zihong berbinar, dan dia berkata, itu ide yang bagus. Saya dapat membuat alasan dan memisahkan kami menjadi dua kelompok, dengan mengatakan bahwa kami akan dapat menemukan lebih banyak peluang dengan cara ini. Aku akan memasukkannya ke dalam kelompokku dan kemudian menemukan kesempatan untuk membuangnya. Persis, Paman ketujuh. Anda adalah elit di ekstrim menengah Heavenly Body Tier, sementara orang itu hanya pada ekstrim rendah. Apalagi dia hanya pada tahap awal ekstrim rendah. Dia tidak seberapa dibandingkan denganmu, antek itu melanjutkan dengan suara patuh. Kamu bahkan berani menggoda wanita yang aku suka. Anda hanya mencari kematian. Lin Zihong meludah dengan suara seram. Chapter 1375. Purple Jade Nine Dao Tree. Sekali waktu, Azure Rain City sebenarnya adalah pegunungan tanpa hambatan. Namun, pada suatu saat, keempat klan utama telah memutuskan untuk menetap di tempat ini. Setelah bertahun-tahun pembangunan, tempat ini akhirnya menjadi tanah suci bagi alkimia yang menarik banyak alkemis dari seluruh penjuru dunia. Adapun alasan spesifiknya, itu karena pintu masuk ke Gua Obat Raja terletak di sebidang tanah ini. Selain itu, untuk menyembunyikan fondasi sejati Treasure Forest Pavilion, Azure Rain City dibangun. Siapa yang dapat membayangkan bahwa ada pintu masuk ke dunia misteri kuno di bawah kota ini? Ling Han dan Zhang Feng diminta bersumpah untuk tidak pernah mengungkapkan rahasia Gua Raja Pengobatan kepada orang lain. Kalau tidak, mereka tidak akan diizinkan masuk. Setelah itu, beberapa makhluk perkasa muncul. Ini adalah elit tier Sungai Eternal, dan mereka menggunakan harta berharga untuk membuka pintu masuk ke Gua Obat Raja. Tak terhitung tahun yang lalu, nenek moyang dari 4 klan utama telah mendapatkan kunci ke Gua Obat Raja. Juga karena inilah pavilion hutan harta karun telah didirikan. Pintu masuk berkilauan menjadi ada. Ini adalah pintu lampu putar, dan hanya mereka yang memenuhi persyaratan masuk yang diizinkan masuk. Kalau tidak, mereka akan ditolak oleh pintu cahaya. Setidaknya elit Eternal River Tier tidak bisa memaksa masuk. Dari sini, dapat diketahui bahwa pemilik Gua Raja Pengobatan ini setidaknya adalah seorang Saint Tier kejadian. Selain itu, dengan mempertimbangkan fakta bahwa warisan di Gua Obat Raja adalah semua pil alkimia, dapat ditentukan bahwa pemilik gua ini setidaknya adalah seorang alkemis level 17, warisannya secara alami sangat berharga. Tentu saja, bukan hanya Lin Clan yang memasuki dunia misteri sekarang, 3 klan utama lainnya di Treasure Forest Pavilion juga masuk. Menurut aturan dari 4 klan utama, klan Han akan masuk pertama kali ini, diikuti oleh klan Lin, dan kemudian akhirnya klan Si dan klan Huang. Ketika giliran Lin Clan untuk masuk, semua orang masuk dalam kelompok.
Kelompok pertama yang masuk secara alami adalah cabang Beisa. Bagaimanapun, mereka telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi antar klan. Kelompok kedua yang masuk adalah cabang Anyuan. Cabang ini dipimpin oleh Lin Zihong, yang memiliki wajah angkuh di wajahnya saat ini, seolah seluruh dunia membungkuk di depannya. Siu, Ling Han merasakan tarikan pada tubuhnya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah tiba di suatu tempat yang tidak dikenalnya. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, di mana udaranya diliputi aroma obat-obatan. Ini adalah tingkat pertama dari Gua Raja Pengobatan. Memandang sekeliling, dia bisa melihat bahwa level ini dipenuhi dengan bukit-bukit yang subur yang dipenuhi tanaman obat. Ada banyak orang yang mondar-mandir di antara ladang obat, dengan cermat merawat tanaman obat. Sebenarnya orang-orang di tempat ini. Tunggu, tidak, Ling Han segera menggelengkan kepalanya. Dia mengaktifkan mata kebenarannya dan mengamati orang-orang dengan lebih cermat. Sebenarnya, ini sama sekali bukan manusia, melainkan populasi boneka. Hanya saja penampilan dan sikap mereka hampir identik dengan manusia nyata. Lin Yuqi muncul di samping Ling Han, dan menjelaskan, Gua Raja Pengobatan memiliki 9 tingkat. Dan setiap tingkat memiliki obat yang sangat berharga. Namun, obat yang berharga ini sangat sulit diperoleh. Ini karena boneka yang menjaganya. Kami hanya diizinkan memasuki dunia misteri ini setiap 100.000 tahun sekali. Jadi kami harus mengandalkan boneka-boneka ini untuk memelihara ladang obat. Jadi, kita pasti tidak bisa merusaknya. Dengan kata lain, kita harus mendapatkan obat yang sangat berharga tanpa melukai boneka-bonekanya. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Ling Han mengangguk mengerti. Jika mereka menghapus semua boneka ini, mendapatkan obat-obatan secara alami akan mudah. Namun, itu akan membunuh angsa yang bertelur emas. Apakah mereka akan memanen obat-obatan sekali dan tidak pernah kembali lagi? Keempat klan utama memiliki aturan ketat di tempat, menyatakan bahwa mereka yang memasuki ranah misteri tidak diizinkan untuk merusak boneka yang menjaga ladang obat. Ini adalah aturan yang cerdas dan berpandangan jauh ke depan. Namun, level tertinggi yang kami capai hanya level ke-8. Adapun tingkat ke-9, tidak ada yang pernah bisa masuk sebelumnya. Lin Yuqi melanjutkan, menilai dari obat-obatan dari 8 tingkat pertama, tingkat ke-9 pasti mengandung resep pil untuk Sein Pil. Setelah mencapai level 17, pil alkimia bisa disebut pil Sein. Yuqi, untuk meningkatkan efisiensi kita, bagaimana kalau kita memimpin tim masing-masing dengan cara kita masing-masing? Lin Zihong segera menyarankan. Dia sudah bertahan lama, dan dia sudah mendekati batas kesabarannya. Dia tidak ingin melihat Ling Han yang menjijikkan lagi. Lin Yuqi tidak bisa berharap untuk ide yang lebih baik, jadi dia segera mengangguk setuju. Lin Zihong menunjuk Ling Han, dan memerintahkan, kamu, ikuti aku. Tidak mungkin, Lin Yuqi buru-buru berkata. Dia orangku. Jadi dia harus mengikutiku. Api amarah menyala di hati Lin Zihong. Oh, kalian berdua hanya melakukan perjalanan bersama, namun dia sudah menjadi orangmu. Dia berpunuk, dan berkata, jangan lupa apa yang dikatakan pemimpin cabang sebelum kita pergi. Aku adalah pemimpin dari perjalanan ini. Lin Yuqi menggelengkan kepalanya di benaknya. Dia secara alami mengerti apa yang Lin Zihong rencanakan untuk dilakukan. Bahkan, dia sebenarnya mencoba menyelamatkannya. Ling Zihong secara alami tidak tahu bahwa Ling Han bahkan mengalahkan Lin Feng dengan mudah sebelumnya. Selain itu, kekuatan Lin Feng jelas tidak lebih lemah dari kekuatan Lin Zihong. Itu pilihan saya yang saya ikuti atau tidak ikuti, kata Ling Han dengan tenang. Aku hanya seorang penatua kehormatan, tapi tidak ada yang bisa mengendalikanku. Karena kita sudah memasuki tempat ini, mari kita masing-masing pergi dengan cara kita sendiri. Setelah mengatakan ini, dia segera berlari ke depan, mengaktifkan langkah memetik bintang dan menghilang ke kejauhan. Dia secepat kilat. Karena hubungannya dengan Lin Yuqi, ia memutuskan untuk memberikan wajahnya dan menghindari konflik dengan Lin Zihong lagi. Namun, dia tidak akan mentolerir ancaman yang sama 3 kali. Jika Lin Zihong bersikeras mencari kematian, dia tidak akan keberatan tanpa belas kasihan dan mengabulkan keinginannya. Lin Yuqi tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam benaknya. Dia tahu bahwa Ling Han sangat kuat.
Dengan demikian, dengan kehadirannya, mereka pasti bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih berlimpah. Namun, siapa yang menyuruh Lin Zihong menjadi orang yang picik dan picik? Ini juga hasil yang bagus. Setidaknya mereka tidak akan berselisih satu sama lain lagi. Pengecut, Lin Zihong berkata sambil mencibir. Karena Ling Han telah melarikan diri, tidak ada gunanya membelah menjadi dua kelompok lagi. Namun, bagaimana Lin Yuqi bisa menyetujui ini? Bagaimanapun, itu Lin Zihong yang telah menyarankan pemisahan menjadi dua kelompok pula. Akhirnya, mereka masih terbagi menjadi dua kelompok. Lin Suying dan anggota cabangnya tidak jauh, dan setelah melihat ini, senyum percaya diri segera muncul di wajahnya. Dia tidak akan keberatan mengambil keuntungan dari kelemahan mereka dan menangkap Ling Han. Setelah melemparkan beberapa kata, dia buru-buru pergi untuk mengejar Ling Han. Namun, seberapa cepat Ling Han? Selain itu, dia baru saja naik ke Sun Muntier. Jadi, bagaimana dia bisa mengejarnya? Dalam sekejap mata, dia sudah kehilangan jejak Ling Han. Sementara itu, Ling Han terus memindai bidang obat di bawahnya saat dia terbang ke depan. Jika itu hanya obat-obatan saleh yang biasa, dia tidak akan membuang waktu memanennya. Lagi pula, sudah ada sejumlah besar obat-obatan saleh ini di Menara Hitam. Setelah beberapa jam, dia tiba-tiba berhenti. Sebuah pohon yang tingginya hampir 30 meter telah muncul di hadapannya. Pohon ini mempesona dan seperti kristal seperti zamrud dan batangnya berwarna ungu merah. Selain itu, mahkota pohon ini terbuka seperti payung, membuatnya tampak sangat menarik dan indah. Tentu saja, bukan sifat aneh dari pohon ini yang menghentikan Ling Han di jalurnya. Sebaliknya, itu karena pohon ini adalah pohon surgawi level 10 yang sangat langka. Ini adalah Purple Jade Nine Dao Tree. Jenis pohon surgawi ini sangat aneh. Pada awalnya, itu akan berkembang dan menghasilkan buah dalam 1 juta tahun. Namun, buah-buahan ini hanya akan menjadi obat 2 tingkat surgawi. Setelah ini, itu akan berkembang setelah 2 juta tahun lagi. Namun, pada saat itu, buah-buahnya akan menjadi obat-obatan ketuhanan tingkat 3. Kemudian, buahnya akan mencapai level 4 setelah 4 juta tahun, dan kemudian level 5 setelah 8 juta tahun. Akhirnya, buah-buahan itu akan menjadi obat godly level 10 setelah sekitar 200 juta tahun. Pada setiap tahap, batang Purple Jade Nine Dao Tree akan memiliki warna yang berbeda. Hanya setelah mekar 9 kali batangnya menjadi ungu merah. Setelah itu, ia akan berkembang dan menghasilkan buah setiap 200 juta tahun sekali, dengan total 9 kali lipat. Setelah 9 kali, Purple Jade Nine Dao Tree akan layu dan mati. Itu karena ini bahwa pohon surgawi disebut pohon giok ungu 9 dao. Ini adalah pohon surgawi tingkat 10, jadi buah yang dibawanya adalah buah surgawi tingkat 10 yang alami. Saat ini, pohon surgawi penuh dengan buah-buahan yang masih tampak sedikit mentah. Mungkin butuh beberapa juta tahun untuk buah ini matang. Namun, bagi Ling Han, mencabut pohon ini dan menanamnya di Menara Hitam adalah cara terbaik untuk pergi. Untungnya saya pergi sendiri. Kalau tidak, wanita menyihir itu pasti akan menghentikan saya mencabut pohon ini, kata Ling Han sambil tersenyum. Gua Raja Pengobatan hanya ditemukan oleh Paviliun Hutan Harta Karun, dan bukan seolah-olah mereka benar-benar memiliki tempat ini. Jadi aku tidak akan pergi terlalu jauh dengan mencabut dan mengambil pohon ini. Chapter 1376. Pedang Surgawi Mengembangkan Spiri. Di mata Ling Han, Treasure Forest Pavilion hanya menempati tempat ini. Mereka jelas bukan pemilik tempat ini. Misalnya, mereka harus menghindari boneka jika mereka ingin memanen salah satu tanaman obat. Namun, jika mereka adalah pemilik sebenarnya dari tempat ini, apakah mereka harus melalui banyak masalah? Selain itu, bagiku, boneka apapun adalah hadiah, kata Ling Han sambil terkekeh sambil menatap boneka humanoid di bawah pohon surgawi. Aku ingin tahu seberapa kuat boneka ini. Ini praktis hadiah untuknya.
Boneka tidak memiliki pikiran sadar, sehingga mereka dapat dengan mudah diserap ke dalam menara hitam. Mereka tidak akan bisa melawan bahkan jika mereka memiliki kekuatan di tingkat kejadian kecuali mereka telah mengembangkan kecerdasan. Ling Han terbang ke bawah dan tiba di depan pohon. Boneka yang merawat pohon surgawi segera waspada, dan itu langsung dibebankan ke Ling Han dengan kecepatan yang menakjubkan. Ling Han tidak segera mengaktifkan menara hitam. Sebagai gantinya, dia bertukar pukulan dengan boneka itu, menguji kekuatan boneka itu. Peng! Ling Han langsung dikirim terbang. Awan darah menyembur dari tubuhnya, membuat pakaiannya merah padam. Kekuatan yang luar biasa, Ling Han berseru dalam benaknya. Kekuatan boneka ini telah mencapai tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier. Dengan demikian, itu secara alami memiliki keuntungan besar baginya. Itu mendorongnya kembali dengan satu serangan, bahkan menyebabkan tulang-tulangnya yang saleh merintih dan bergetar seolah-olah mereka akan hancur berantakan. Boneka itu secara alami tidak akan merasakan emosi apapun, dan boneka itu berlari ke arah Ling Han dengan satu langkah, melancarkan serangan lain untuk menghadapi pukulan membunuh. Cukup, Ling Han melambaikan tangannya, dan indera surgawinya langsung menyelimuti boneka itu. Siu, dengan pikiran, boneka itu menghilang dari depannya. Di menara hitam, Ling Han adalah dewa, dia dengan mudah membongkar boneka yang kuat. Yang menggembirakan, ia menemukan bahwa lebih dari 70% boneka dibuat dari logam godly. Begitu banyak logam surgawi, aku kaya. Ling Han memutuskan bahwa bahkan jika dia tidak mendapatkan resep pil apapun, dia masih akan menangkap semua boneka tingkat 8 dan di atasnya dalam dunia misteri ini. Dia akan mengekstrak logam godly dari tubuh mereka dan memberinya makan ke pedang iblis surgawinya. Namun, tugas yang paling penting saat ini adalah mencabut pohon Purple Jade Nine Dao ini dan meletakkannya di menara hitam. Sebenarnya, ini adalah tugas yang cukup sederhana. Ling Han menggunakan tangannya seperti sekop, dengan mudah mencabut pohon surgawi bersama dengan sepotong tanah besar dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia kemudian menyerapnya ke menara hitam dan menanamnya. Dengan ini dilakukan, Purple Jade Nine Dao Tree benar-benar miliknya sekarang. Hehe, ayo kita lanjutkan, Ling Han berkata dengan gembira. Saat ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pedang setan surgawi. Dia terus maju. Alam misteri ini dipenuhi dengan bidang kedokteran, dan tentu saja tidak ada kekurangan boneka. Namun, Ling Han tidak menangkap mereka tanpa pandang bulu. Sebaliknya, ia dengan hati-hati memeriksa mereka, hanya menangkap mereka yang kekuatannya telah mencapai tier tubuh surgawi. Kekuatan di Heavenly Body Tier berarti bahwa boneka-boneka ini pasti mengandung logam 9 tingkat surgawi di dalamnya. Jika kekuatan boneka tidak memenuhi kriteria ini, dia akan meninggalkan mereka sendirian, memungkinkan mereka untuk melanjutkan tugas kasar mereka merawat tanaman obat. Dia hanya meninggalkan boneka-boneka ini sendirian karena hubungannya dengan Lin Yuqi. Bagaimanapun, itu karena dia yang memiliki kesempatan untuk memasuki dunia misteri ini. Seseorang seharusnya tidak melupakan niat baik orang lain. Meski begitu, dia masih menangkap dan membongkar banyak boneka. Selain itu, obat-obatan godly yang dijaga oleh boneka yang kuat seperti itu semua setidaknya obat-obatan level 8 godly. Ling Han pusing karena kegembiraan saat ia memanen obat-obatan yang saleh ini. Ketika anggota Treasure Forest Pavilion memasuki dunia misteri ini, mereka semua akan dengan ketat mematuhi peraturan mereka tidak akan memanen bahan obat apapun yang tidak matang. Namun, Ling Han tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Setelah menempatkan bahan obat ke menara hitam, mereka hanya akan tumbuh lebih cepat dan lebih baik. Tidak akan ada pemborosan sama sekali. Dia terus menangkap boneka dan memanen obat-obatan godly, dan dia terus membongkar boneka dan memberi makan logam godly ke Divine Demon Sword. Karena 4 klan utama telah menduduki ranah misteri ini selama ratusan juta tahun, mereka telah mengumpulkan informasi yang sangat terperinci tentang semua level. Selain dari level 9, peta yang mereka hasilkan juga sangat lengkap dan akurat. Dengan menggunakan peta ini,
Ling Han menghabiskan sekitar 10 hari mengunjungi semua lokasi yang memiliki obat-obatan saleh yang berharga. Peta di tangannya dengan jelas menandai lokasi mana yang memiliki obat-obatan dari tingkat apa. Bahkan, tahun hingga jatuh tempo jelas diberi label di samping lokasi. Ini adalah puncak dari kerja keras bertahun-tahun dan eksplorasi yang cermat oleh generasi sebelumnya dari 4 klan utama. Saat ini, satu-satunya tempat yang tersisa untuk dikunjungi adalah kuil yang menghubungkan tingkat pertama dari dunia misteri dengan yang kedua. Dia sudah mengunjungi semua tempat lain yang layak dikunjungi. Pedang setan surgawi seharusnya bisa naik level sekarang, kan? Saat ini, pedang setan surgawi telah tumbuh kembali ke ukuran aslinya. Ling Han mengambil sepotong logam 9 tingkat surgawi dan memberi makannya ke pedang setan surgawi. Ketika sepotong logam dewa ini berubah menjadi remah-remah, pedang iblis-iblis tiba-tiba melepaskan cahaya terang yang seterang matahari. Level 10, Ling Han tertawa terbahak-bahak. Kualitas pedang setan surgawi telah melampaui tingkat kultivasinya. Namun, karena pedang itu diilhami dengan niat bela diri, kekuatannya tidak meningkat secara signifikan, meskipun kualitasnya telah meningkatkan level lain. Lagi pula, tanpa masukan dari seseorang, alat hanya akan menjadi alat. Namun, Ling Han tidak khawatir tentang ini. Sekarang pedang iblis-iblis telah mengejar kecepatannya, kekuatannya secara alami akan meningkat begitu dia maju ke medium ekstrim. Siu, seseorang tiba-tiba menembak dan mendarat sekitar 30 meter di depan Ling Han. Tinggalkan pedangmu dan kencing, perintah orang itu dengan dingin. Ini adalah pria kurus yang mengenakan ekspresi gelap. Jari-jarinya ramping dan kuat, dan sekilas jelas bahwa dia juga pengguna pedang. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan bertanya, "Apakah kamu mencoba merampokku?" Orang ini hanya pada tingkat sempurna dari Sun Muntier. Jadi dari mana keberanian dan kepercayaan dirinya berasal? Sebenarnya, ini sama sekali tidak mengejutkan. Ling Han menekan auranya sekarang. Jadi seseorang tidak akan dapat menentukan tingkat kultivasinya kecuali mereka juga di Heavenly Body Tier. Selain itu, dia terlihat sangat muda. Jadi siapa yang akan membayangkan bahwa dia adalah elit tier tubuh surgawi? Pedang itu hanya akan rusak di tanganmu, kata pria itu. Ada secercah kegembiraan di matanya saat dia menatap pedang setan surgawi. Memang, tatapannya adalah tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar mencintai pedang. Pedang itu tidak akan rusak di tanganmu? Ling Han bertanya sebagai balasan. Benar, jawab pria itu dengan bangga. Aku mulai berlatih permainan pedang di usia 5, dan aku diberi gelar maniak pedang di usia 17. Hidupku setia pada pedang, dan dikhususkan untuk pedang. Ling Han menikam pedang setan surgawi ke bumi sambil tersenyum, dan berkata, "Jika kamu bisa menarik pedang dari bumi, maka itu milikmu." Dia mundur beberapa langkah, menandakan bahwa ini bukan jebakan. Pria itu tidak melihat ada masalah dengan ini. Dia sudah berada di level sempurna dari Sun Muntier, jadi dia pasti salah satu orang paling kuat di bawah 1 juta tahun. Hanya sedikit orang yang bisa menandinginya ketika sampai pada tingkat kultivasi, untuk mengatakan tidak ada yang melebihi dirinya. Di matanya, konsesi Ling Han hanya masuk akal dan alami. Dia berjalan untuk mengambil pedang itu. Weng, sebuah cahaya yang cemerlang langsung meledak dari Divine Demon Sword seolah memperingatkannya untuk tidak berjalan lebih dekat. Pria itu secara alami tidak takut, dan dia mengaktifkan niat bela dirinya sendiri. Dengan ganas melepaskan niat pedangnya. Dia akan menggunakan niat pedangnya untuk menaklukkan pedang setan surgawi. Pria dan pedang itu bertarung dengan intens. Secara bertahap, cahaya yang terpancar dari Divine Demon Sword menjadi redup dan redup, seolah-olah kehabisan daya untuk melawan. Ling Han sedikit terkejut. Dia tidak terkejut tentang kekuatan pria itu, juga tidak terkejut tentang kelemahan pedang setan surgawi. Pada kenyataannya, pedang iblis-iblis bahkan belum melepaskan 1/10.000 kekuatannya. Itu benar-benar bermain-main dengan lawannya. Inilah yang membuat Ling Han tercengang. The Divine Demon Sword telah benar-benar belajar bermain-main dengan orang lain. Hanya setelah mengembangkan semangat dan mengembangkan kecerdasan, pedang akan tahu cara bermain-main dengan orang lain.
Ling Han tanpa sadar mengelus dagunya. Perilaku senjatanya tidak terlalu serius. Dari mana ia belajar ini? Dia tidak bisa diandalkan, kan? Chapter 1377. Grand Sun Palace. Pria dengan ekspresi gelap itu sangat percaya diri. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari menarik pedang surgawi dari tanah. Keringat menetes ke dahinya. Ini adalah pertempuran yang sulit dan cocok. Karena itu, ia harus mengerahkan semua kekuatannya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Namun, meskipun ini adalah pertarungan yang berat, dia masih dipenuhi dengan kesombongan. Hanya pedang surgawi seperti ini yang layak menjadi senjatanya. Dia meraung keras, dan auranya tiba-tiba meningkat eksplosif. Dia akan menaklukkan pedang surgawi ini dengan satu tarikan terakhir. Benar saja, aura pedang iblis-iblis terus turun. Setelah beberapa saat, pria itu memiliki keuntungan luar biasa atas Divine Demon Sword. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Namun, saat dia hendak menarik pedang surgawi dari tanah, ledakan kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba meletus dari pedang. Peng! Dia langsung didorong ke belakang, dengan berat jatuh ke tanah dengan punggungnya. Apa? Mulut pria itu sedikit agape, ekspresi tidak percaya menyapu wajahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah saya baru saja akan berhasil? Bagaimana pedang suci tiba-tiba melawan? Ding! Pedang surgawi terbang dengan sendirinya, memancarkan cahaya surgawi yang hangat saat melayang di udara. Cahaya surgawi ini tidak terlalu terang, namun dipenuhi dengan aura yang luas dan tangguh. Seolah dipandu oleh tangan yang tak terlihat, pedang iblis-iblis perlahan melayang ke arah pria itu. Ini, apakah pedang surgawi secara sukarela mengenali tuan barunya? Pria itu tidak bisa membantu tetapi merasakan kegembiraan yang kuat. Dia telah didorong kembali oleh pedang setan surgawi saat itu, dan itu telah membuatnya menyadari bahwa pedang surgawi ini jauh lebih berharga daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, itu sebenarnya secara sukarela mengakui dia sebagai tuannya yang baru. Apakah ini bukan pengakuan pedang daunnya? Jika tidak, mengapa lagi ia mengakui dirinya sebagai tuannya? Dia memompa dengan kegembiraan saat dia meraih, berusaha untuk memahami pedang iblis surgawi. Namun, tepat ketika tangannya hendak bersentuhan dengan pedang, Divine Demon Sword melakukan gerakan tebasan dan memotong luka di telapak tangannya. Kemudian tiba-tiba berbalik, berdering saat terbang kembali dan berhenti di atas kepala Ling Han. Bilah pedang sedikit bergetar seolah-olah itu adalah dao besar, dan seolah-olah itu adalah keberadaan abadi. Wajah pria itu dilukis dengan syok. Kemudian, ekspresi keterkejutan ini secara bertahap berubah menjadi ekspresi kepahitan. Sebagai elit dari pedang dao dan sebagai maniak pedang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi? Pedang surgawi telah bermain-main dengannya. Selain itu, alat dewa bermain-main dengan seseorang. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa pedang surgawi telah mengembangkan roh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih senang. Namun, dia mengerti betapa sulitnya meyakinkan pedang dengan roh untuk mengakui master baru. Ini tidak mungkin selama Ling Han masih hidup. Pedang adalah alat dewa yang paling setia. Pria itu dipenuhi dengan rasa iri saat dia menatap pedang setan surgawi. Ini adalah pedang yang brilian, katanya. Aku tahu, jawab Ling Han dengan sedikit anggukan. Perlakukan dia dengan baik, dan jangan biarkan dia mengumpulkan debu, desak pria itu. Fokus dan intensitas di matanya membuatnya tampak seolah-olah pedang setan surgawi bukan pedang, melainkan putri kesayangannya yang sekarang menikah dengan keluarga jauh sekali. Seolah-olah dia adalah seorang ayah yang enggan melihat putrinya pergi. Ling Han merasa merinding naik ke seluruh tubuhnya. Ekspresimu terlalu menyeramkan. Oke, tidak heran dia tidak bisa menjadi pendekar pedang sejati. Tidak mungkin dia bisa begitu fokus dan penting pada pedangnya. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia khawatirkan. Ada kekasih, alkimia, teknik tinju, dan segudang teknik rahasia lainnya. Semua ini menghabiskan waktunya terlalu banyak. Jadi, hanya sebagian kecil dari waktunya yang dihabiskan untuk berlatih teknik pedang.
Pria itu menghela nafas sebelum berbalik dan pergi dengan diam. Bahkan, dia tidak mengungkapkan namanya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melompat ke langit dan berjalan menuju wilayah terakhir yang belum dijelajahi di tingkat pertama. Ini adalah istana yang menjaga pintu masuk ke lantai 2. Jika seseorang ingin memasuki tingkat kedua, mereka harus lulus ujian di istana ini terlebih dahulu. Adapun isi dari ujian ini, itu tidak lain adalah apa yang telah diperiksa dalam kompetisi antar klan sebelumnya. Mengenai apa tepatnya mereka akan diperiksa, mengidentifikasi bahan obat atau pil penyulingan, ini tidak diketahui dan sepenuhnya sampai ke istana. Selain itu, obat yang sangat berharga dari tingkat pertama juga ada di dalam istana ini. Hanya saja tidak ada yang pernah bisa mengambilnya sebelumnya. Seberapa cepat seorang elit Heavenly Body Tier? Selain itu, Ling Han juga langsung menuju ke tujuannya kali ini. Dengan demikian, hanya butuh 30 menit baginya untuk tiba di hadapan istana. Ling Han mendarat dan menatap istana raksasa di depannya. Kata-kata Grand Sun Palace ditulis di atas pintunya. Kata-kata ini tidak ditulis dengan indah, tetapi dipenuhi dengan aura yang murah hati. Aura ini seluas laut dan bersirkulasi dengan ritme Dao yang tak terlukiskan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi melirik mereka. Pada saat ini, banyak anggota dari 4 klan utama sudah tiba. Mereka semua memasuki istana untuk memulai pemeriksaan. Tidak ada batasan waktu untuk berapa lama seseorang bisa tetap di level pertama. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika seseorang mencoba pemeriksaan di istana. Jika mereka berhasil, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika mereka gagal, sebuah sunglass akan muncul di atas kepala mereka. Setelah semua pasir mengalir ke dasar, mereka akan dikeluarkan dari ranah misteri. Bahkan, sebuah gelas pasir akan muncul di atas kepala seseorang bahkan jika mereka berhasil melewati ujian. Sunglass ini menggambarkan berapa lama seseorang bisa bertahan di level kedua. Semakin baik hasilnya, semakin lama mereka bisa bertahan. Apa yang akan terjadi setelah waktu ini kedaluarsa? Jawabannya sederhana saja. Kepala ke istana tingkat kedua dan melakukan ujian serupa lainnya. Di sana, seseorang dapat memenangkan hak untuk memasuki level ketiga. Tentu saja, hak ini juga akan dilengkapi dengan sunglass, dan dengan demikian batas waktu. Oleh karena itu, semakin baik hasilnya, semakin banyak waktu mereka harus menjelajahi setiap level. Semakin banyak waktu yang harus dijelajahi setiap tingkat, semakin banyak obat-obatan saleh yang dapat mereka panen. Bahkan, itu karena sistem ini bahwa tidak ada yang pernah memasuki level ke-9 sebelumnya. Sederhananya, tidak ada yang pernah memenangkan cukup waktu untuk mencapai istana tingkat ke-8 sebelumnya. Bahkan tanpa mencapai istana untuk menjalani pemeriksaan, bagaimana seseorang bisa bermimpi memasuki tingkat ke-9? Namun, Ling Han tidak khawatir. Saat ini, masih belum ada batas waktu tergantung di kepalanya. Dengan demikian, dia tetap berdiri di depan istana, menatap kata-kata Grand Sun Palace. Sebelum dia menyadarinya, 3 hari 3 malam sudah terlintas. Pada saat ini, kekuatan asal dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi bergolak seolah merasakan sesuatu. Satu-satunya benda surgawi di dantiannya berputar cepat, berkembang dengan setiap revolusi selesai. Pada saat yang sama, kata-kata Grand Sun Palace juga akan sedikit redup dengan setiap revolusi dari tubuh surgawinya. Transformasi kata-kata itu sangat kecil, sedemikian rupa sehingga bahkan para elit tier tubuh surgawi tidak akan dapat mendeteksinya kecuali mereka dengan cermat memeriksanya. Kerumunan orang terus memasuki istana. Tidak ada yang memperhatikan orang yang berdiri di luar. Semua orang ingin lulus ujian dari tingkat pertama dan memasuki tingkat kedua. Di sana, mereka akan dapat memanen lebih banyak obat-obatan saleh. Selain itu, jika mereka berprestasi baik dalam ujian, mereka bahkan mungkin menerima resep pil sebagai hadiah. Peng, Ling Han tenggelam dalam kata-kata ketika dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Seseorang telah menabraknya dan dengan paksa menyeretnya keluar dari kondisinya yang khas. Dia tanpa sadar mengerutkan kening. Setelah mencapai resonansi misterius dengan Grand Sun Palace,
budidayanya telah meningkat secara signifikan hanya dalam waktu 30 menit. Jika ada 100 langkah antara tahap awal ekstrim rendah dan tahap tengah ekstrim rendah, maka dia sudah menempuh 50 langkah ini saat itu. Selain itu, 50 langkah ini semuanya telah diambil dalam 30 menit terakhir. Adapun waktu sebelum itu, ia hanya membuat sedikit kemajuan. Sesuai dengan kemajuannya, kata-kata Grandsun Palace juga meredup menjadi sekitar setengah dari kecerahan awal mereka. Selain itu, setelah ditarik keluar karena resonansi dengan Linghan, kekuatan mistis dari kata-kata itu juga terus mengalir menjauh. Aliran ini tidak berhenti hanya karena Linghan telah keluar dari keadaannya yang aneh. Di mata Linghan, ini tentu saja merupakan pemborosan besar. Karena itu, dia mengabaikan orang yang bertabrakan dan terus menatap 3 kata. Menggunakan indera surgawi sebagai jembatan, ia terus menyerap kekuatan mistis yang mengalir keluar dari kata-kata. Anda telah memblokir jalan dan menabrak saya, namun Anda masih ingin bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di belakang Linghan, di sana berdiri seorang pria muda yang angkuh yang mengenakan ekspresi marah di wajahnya. Dia adalah orang yang telah bertabrakan dengan Linghan. Saat itu, dia secara alami melihat Linghan berdiri di sana. Namun, karena kesombongan dan keangkuhannya, dia tidak mengubah jalannya untuk menghindari Linghan. Sebaliknya, dia terus berjalan lurus ke depan. Dalam benaknya, wajar jika orang lain memberi jalan baginya. Jika seseorang berani menghalangi jalannya, dia hanya akan menghancurkan mereka ke tanah. Namun, Linghan telah memasuki kondisi yang aneh, jadi dia secara alami tidak bisa menyingkir untuk menghindari pria itu. Dengan demikian, pria itu berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia ingin memberi pelajaran pada Linghan. Namun, tanpa diduga, seolah-olah dia telah berjalan ke dinding besi. Ini bukan berlebihan, memang benar demikian. Dia sudah mempersiapkan diri dan dengan sengaja berjalan ke Linghan, namun sebenarnya dia yang tersandung kembali karena tabrakan. Bahkan, dia menjatuhkan diri ke tanah dengan punggungnya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu dan marah? Chapter 1378. Saya akan mengajari Anda teknik pedang. Pria muda ini bernama Huang Peng, dan dia adalah anggota Huang Clan, salah satu dari 4 klan utama. Dia sangat muda, namun dia sudah maju ke Sun Moon Tier. Karena itu, dia sombong dan sombong. Linghan mengabaikannya dan terus fokus pada 3 kata Grandsun Palace. Seorang elit besar telah menyegel kekuatan tangguh mereka di dalam kata-kata ini, dan dengan demikian bergaung dengan mereka benar-benar dapat meningkatkan kultivasinya. Mungkin elit besar hanya dengan santai menulis 3 kata ini. Namun, karena mereka terlalu kuat, mereka secara alami menambahkan kekuatan luar biasa mereka di dalam kata-kata. Kekuatan ini sudah cukup untuk membantu Linghan memajukan 1 tingkat subminor. Apakah kata-kata ini ditulis oleh Genesis Tier Sein? Linghan tidak memikirkan ini terlalu lama. Saat ini, yang ingin ia lakukan adalah menyerap kekuatan ini dan meningkatkan kultivasinya. Dia bisa merenungkan hal-hal sepele ini nanti. Huang Peng marah. Linghan benar-benar melamun lagi. Seberapa banyak dia meremehkannya, pikiran jahat tanpa sadar melonjak ke dalam benaknya. Ekspresi jahat melintas di matanya, dan pedang surgawi tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan satu gerakan, dia menebas pedang ini di lengan Linghan. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota dari 4 klan utama. Jadi, dia tidak berani membunuh siapapun di dalam dunia misteri ini. Mengiris lengan Linghan akan memberikan peringatan yang sama baiknya dengan yang lainnya. Bagaimanapun, dewa adalah makhluk yang kuat, jadi kehilangan tangan tidak akan menjadi masalah besar. Dengan istirahat beberapa bulan, anggota tubuh yang terputus secara alami akan tumbuh kembali. Ding, pedangnya menghantam lengan Linghan. Namun, percikan terbang di udara ketika bilah pedangnya memantul kembali. Dia benar-benar tidak dapat melukai Linghan. Huang Peng tertegun. Ada apa dengan fisik orang ini? Pertahanannya terlalu mengejutkan. Namun, dia langsung datang ke realisasi. Linghan pasti melakukan ini dengan sengaja.
Dia berpura-pura diberi jarak, namun dia benar-benar fokus penuh dan sudah menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi dari Origin Power. Itu juga karena ini dia mampu memblokir serangannya. Betapa menjijikkannya, orang-orang yang lewat semua tercengang. Apakah Ling Han bodoh atau gila? Dia telah diserang oleh seseorang, namun dia masih berdiri di sana dan tidak membalas. Huang Peng menjadi lebih marah. Dia mengangkat pedangnya dan terus menyerang Ling Han. Ding, bunga api beterbangan di udara. Namun fisik Ling Han lebih keras daripada logam godly. Dia tetap tidak terluka, tidak peduli bagaimana Huang Peng menyerangnya. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menemukan ini lucu tetapi juga penasaran. Ketangguhan fisik Ling Han terlalu mengejutkan, mendengar tawa di sekitarnya, dan melihat tatapan mengejek di mata orang-orang. Darah tanpa sadar mengalir ke kepala Huang Peng. Niat membunuh langsung keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, bagaimana dia masih bisa peduli tentang hubungan antara 4 klan utama? Ujung pedangnya menusuk ke arah mata Ling Han. Tidak peduli apa, mata seseorang pasti akan menjadi bagian terlemah dari tubuh mereka. Terlepas dari seberapa kuat fisik seseorang, mereka pasti masih memiliki beberapa kelemahan. Namun, jika seseorang ditikam melalui mata, pikiran mereka pasti akan dilenyapkan jika senjata menembus cukup jauh. Ini adalah masalah hidup dan mati. Namun, Huang Peng tidak peduli. Saat ini, dia ingin Ling Han mati. Berhenti, terdengar deru nyaring saat seberkas cahaya pedang melintas. Ding, serangan Huang Peng langsung diblokir. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Han-dong, kamu benar-benar berani mencampuri urusan saya." Orang yang telah memblokir serangan Huang Peng tidak lain adalah maniak pedang yang selalu mengenakan ekspresi gelap. Identitas aslinya adalah Han-dong, bintang terbit dari klan Han. Dia memakai ekspresi sunyi dan berkata, "Kamu benar-benar menggunakan pedang bangsawan untuk melakukan serangan licik seperti itu. Kamu tidak layak menggunakan pedang." Huang Peng berpunuk dan berkata, "Pedang maniak, apakah bocah ini adalah anggota klan Han Anda? Cepatlah, buat dia meminta maaf padaku." "Kamu tidak layak," Han-dong menjawab dengan dingin. Dia tampak sangat meremehkan. "Baiklah, Anda semua berani meremehkan saya. Apakah Anda pikir saya mudah didorong?" Huang Peng mengayunkan pedangnya saat dia berbalik untuk menghadapi Han-dong. "Han-dong, sudah berapa tahun sejak kita terakhir saling bertarung?" Ekspresi serius muncul di wajah Han-dong. Meskipun dia meremehkan karakter Huang Peng, dia tidak berani meremehkan kekuatannya. Karena itu, ia juga mengangkat pedangnya dan berkata, "Sudah hampir 300 tahun. Kalau begitu mari kita bertarung lagi." Huang Peng menebas dengan pedangnya, menggabungkan ke dalamnya 4 matahari dan bulan. Pedang Qi yang meledak dari pedangnya berubah menjadi harimau merah darah yang menyerang Han-dong. Han-dong secara alami tidak takut. Tidak lama kemudian mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit. Sementara itu, Ling Han berada di dunia lain saat dia dengan rakus menyerap kekuatan mistis dari 3 kata. Hanya ada satu kesempatan untuk menyerap kekuatan ini. Namun, siapa yang pernah berhenti di sini untuk melirik kata-kata sebelumnya? Karena inilah kesempatan besar ini telah jatuh kepadanya. Setelah hampir 30 menit, dia akhirnya gemetaran dan keluar dari kondisi transnya. Kekuatan asal melonjak melalui tubuhnya seperti gelombang laut yang kacau. Origin Power ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tahap tengah ekstrim rendah, dia tidak gagal dalam harapannya dan telah meningkatkan kultivasinya ke tingkat subminor berikutnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari keributan di sekitarnya. Dia melihat pertempuran sengit antara Han-dong dan Huang Peng. Keduanya memegang pedang. Pertempuran mereka sangat berapi-api. Keduanya sepenuhnya terserap dalam pertempuran, dan dengan demikian serangan mereka semua kejam dan mematikan. Meskipun Ling Han telah tenggelam di dunia lain saat itu, tubuhnya masih ada. Dengan demikian, tidak ada yang luput dari pengamatannya. Hanya saja dia telah mendorong semua pengamatan ini keluar pikirannya. Sekarang dia telah kembali ke akal sehatnya. Pemandangan dari sebelumnya semua terlintas dalam benaknya. Niat membunuh tanpa sadar melintas di matanya. "Kamu berjalan ke arahku dulu, namun kamu sebenarnya menolak untuk meminta maaf, jadi baiklah kalau itu saja. Namun, Anda benar-benar menjadi marah karena malu dan mencoba menyakiti dan bahkan membunuh saya. Apa gunanya membiarkanmu hidup? Namun,
orang Handong ini cukup menarik. Ling Han tiba-tiba mengecam. Weng, aura luar biasa menyapu ke sekitarnya, dengan paksa menyeret Handong dan Huang Peng terpisah. Ini adalah keuntungan yang sangat besar dari para elit Heavenly Body Tier dibandingkan para kultivator Sun Moon Tier. Dengan demikian, Ling Han secara alami dapat memisahkan mereka dengan mudah. Ling Han tersenyum pada Handong dan berkata, "Aku akan mengajarimu teknik pedang. Perhatikan baik-baik. Kamu pikir siapa? Kamu benar-benar berani ikut campur dalam pertempuran kita?" Huang Peng meraung marah. Dia sangat kesal. Ling Han mengabaikannya, menggunakan telunjuk dan jari tengahnya seperti pedang saat dia melepaskan teknik pedang petir. Sua, pedang Qi meledak dan langsung mengiris tubuh Huang Peng menjadi dua. Surga mungkin mendatangkan malapetaka dan langsung melenyapkan dua bagian tubuhnya. Hanya akal surgawinya yang berhasil melarikan diri. "Kamu benar-benar berani menghancurkan tubuhku?" Huang Peng tercengang sekaligus marah. Bahkan jika dia memiliki tubuh orang lain, tidak ada cara dia bisa mencapai 100% afinitas antara jiwanya dan tubuh inangnya yang baru. Dengan kata lain, Ling Han telah memutuskan jalur kultivasinya. Tatapan Ling Han dingin dan menusuk saat dia melirik akal surgawi Huang Peng. "Jangan membuatku menyesal tidak membunuhmu." Tatapan sedingin es ini menyebabkan rasa surgawi Huang Peng bergetar ketakutan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat dia dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Niat membunuh Ling Han secara bertahap menghilang. Meskipun dia tidak melenyapkan perasaan surgawi Huang Peng, dia telah mengubur gumpalan pedang di dalamnya. Gumpalan niat pedang ini akan meletus 3 tahun kemudian, dan pada saat itu, hampir tidak mungkin bagi Huang Peng untuk lolos dari kematian. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dari 4 klan utama, jadi dia memilih untuk tidak membunuh Huang Peng di sini. Bahkan jika elit kuat tidak bisa memasuki dunia misteri ini, dia akhirnya harus pergi juga. Jadi, dia tidak bisa mengambil terlalu jauh. Dengan keadaan mereka sekarang, Huang Clan pasti akan marah. Namun, Huang Peng adalah orang yang telah melakukan kesalahan padanya terlebih dahulu, jadi kemungkinan bahwa Huang Clan tidak akan memiliki wajah untuk mengeluh. Namun, jika dia membunuh Huang Peng, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Sementara itu, Handong masih merenungkan teknik pedang Ling Han. Hanya setelah waktu yang lama dia berkata, "Aku hanya bisa menangkap kurang dari 1/10.000 niat pedangmu." Ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Teknik pedang itu terlalu kuat. Selain itu sangat berbeda dari pedang Dao yang biasa dipraktikkan pada zaman ini. Itu adalah jalan yang sama sekali baru. Ling Han tersenyum saat dia melakukan teknik pedang petir lagi. Pada tingkat kultivasinya, secara alami tidak perlu lagi fokus pada bentuk. Yang penting adalah realms intens seseorang. Handong jelas tidak bisa memahami kekuatan-kekuatan surga. Bagaimanapun, apa yang diajarkan Ling Han adalah pola pikir untuk menantang peraturan yang berlaku. Benar saja, orang ini tidak bodoh. Setelah 3 hari, dia setengah berlutut ke Ling Han dan dengan hormat membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia kemudian berbalik untuk pergi, bahkan tidak memasuki istana. Dengan apa yang telah dia pahami dan pelajari, perjalanannya benar-benar sepadan. Saat ini, dia harus kembali untuk berkultivasi di pengasingan sehingga dia bisa menjelajahi inten realem dari teknik pedang Ling Han. Chapter 1379 Saint King Great Herb. Ini bisa dianggap takdir. Jarang dia akan menemui maniak pedang. Di antara 6 murid Ling Han, Kang Xiuyuan dan Yun Yongwang sama-sama belajar alkimia darinya. Dalam hal budidaya, mereka hanya mengejar tingkat budidaya, sementara kecakapan pertempuran mereka termasuk dalam kategori lemah di antara rekan-rekan mereka. Mereka telah disesatkan oleh pengaruh buruk yang dia alami dalam kehidupan terakhirnya. Chen Ruijing memegang pedang, sedangkan Jiang Yufeng adalah jack dari semua perdagangan tetapi master tidak ada, sangat mirip dengan Ling Han di kehidupan terakhirnya juga. Adapun 2 murid yang ia ambil dalam hidup ini, Ding Ping lebih mahir dalam pertempuran fisik,
menggunakan tinjunya untuk memecahkan masalah karena kekuatannya yang luar biasa ganas. Meskipun dia belum banyak mengajar Jiu Yao, yang terakhir sangat berbakat dan bisa memanggil binatang iblis, jadi jalan yang dia ambil pasti juga bukan jalan pendekar pedang. Dengan demikian, Ling Han sebenarnya tidak bisa menemukan siapapun untuk mewarisi teknik pedang petirnya. Sekarang, melihat bagaimana Han Dong benar-benar fokus pada ilmu pedang, dan bagaimana nasib mereka sekarang terjalin, ia memutuskan untuk mengajarinya bagian dari makna mendalam dari teknik pedang petir. Tentu saja, selain dari Ling Han, praktis tidak mungkin bagi orang kedua untuk sepenuhnya memahami teknik pedang petir di dunia ini. Pertama, mereka harus mampu dengan tenang mengamati di tengah-tengah kesusahan surgawi, kan? Dan satu percobaan itu akan menghilangkan semua orang. Ling Han menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke Grand Sun Palace. Pada saat ini, jika ada orang yang berkenan untuk memperhatikan, mereka akan menemukan bahwa meskipun ketiga kata itu tetap sama agung seperti sebelumnya, mereka tampaknya telah kehilangan pesona tersirat tertentu. Tahap menengah dari ekstrim rendah. Hebat, Ling Han sangat senang. Jika dia bergantung pada usahanya sendiri untuk berkultivasi, bahkan jika dia memiliki pil alkimia tak berujung yang dia bisa konsumsi, dia akan membutuhkan 100 tahun untuk menyelesaikan akumulasi begitu banyak. Tetapi bahkan tidak setengah hari telah berlalu sekarang. Jika dia masih tidak puas dengan itu, maka itu akan sangat menuntut. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih berharap. Di 8 aula istana yang tersisa, bisakah dia juga mendapatkan keuntungan seperti ini? Ini menyebabkan dia sangat bersemangat, dan bahkan langkahnya sedikit dipercepat. Tidak banyak perabotan di aula istana. Itu sebenarnya dirancang dengan pusat kosong. Daripada menyebutnya sebagai aula istana, akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai taman skala besar karena ada batang rumput yang tumbuh tepat di tengah. Itu jelas batang rumput, tetapi setinggi 300 meter. Warnanya benar-benar hijau tua, dan buah kecil lahir di bagian paling atas. Buahnya hanya seukuran kedelai, sama sekali tidak proporsional dengan ukuran besar tanaman itu sendiri. Namun Ling Han segera tampak heran. Dia sekarang telah memahami total 810.000 obat-obatan dasar surgawi dari alam abadi. Bahkan jika ada varietas baru, mereka akan berevolusi dari 810.000 jenis obat-obatan saleh. Dia bisa melacak akarnya dan menyimpulkan efek obat dari terah baru. Dan tangkai di depannya ini adalah obat level 20 godly. Obat-obatan saleh yang telah mencapai level 17 bisa disebut Saint Herb, dan level 20 itu akan menjadi Saint King Great Herb. Jika seseorang mencerna buah ini, apakah itu akan memungkinkan manusia untuk mencapai surga dalam sekali jalan dan langsung menjadi elit tingkat kejadian? Meskipun kecakapan pertempuran dari elit kejadian-kejadian jenis ini pasti akan menjadi yang terendah di antara rekan-rekannya, sudah pasti bahwa ia masih akan dapat dengan mudah menekan semua yang di bawah kejadian-kejadian. Tanpa membicarakan hal lain, hanya kata-kata Saint King Great Herb sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan. Tetapi dalam jutaan tahun ini, ramuan besar ini selalu ada di sini karena, pertama, tidak matang, dan kedua, pastilah terlalu sulit untuk panen. Ling Han melihat dengan sangat jelas. Itu bukan boneka yang menjaga Saint Herb ini, melainkan sebuah formasi. Dia tidak bisa menghilangkannya, itu terlalu rumit. Dia merasa bahwa ini adalah formasi pembunuhan tertinggi. Jika dia mencoba untuk menghilangkannya, dia pasti akan menghadapi serangan tanpa ampun. Dan dengan kekuatannya saat ini, itu berarti kematian yang pasti. Dia memanggil Saint Notionless sementara semua orang tidak memperhatikan. Brad, izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda berani mengganggu kultivasi saya lagi, saya akan, The Notionless Saint hanya mengeluh. Bocah ini benar-benar terlalu tidak sadar. Dia terus mengusirnya untuk memblokir bencana sesekali. Namun, ketika dia melihat Saint Herb di depan mereka, dia segera tampak terpana, dan berseru kaget, buah surgawi asal Dao. Ling Han terkejut, dan bertanya, Senior, apakah Anda juga mengenali Saint Herb ini? Bahkan dia baru tahu setelah membaca berbagai buku pegangan bergambar obat-obatan dewa. Omong kosong. Sebagai seorang Saint, saya secara alami sangat akrab dengan semua Saint Herb di dunia ini. Saint Notionless menukas dengan jijik.
dia benar-benar berani meragukan wawasan seorang suci, itu terlalu meremehkannya. Ling Han mencibir dan bertanya, lalu apakah senior punya cara untuk menghilangkan formasi ini? Selama kita bisa memindahkannya ke Menara Hitam, kita bisa memiliki Saint Herb sebanyak kita makan biji-bijian beras di masa depan. Ini tentu saja berlebihan. Namun, sangat mungkin bahwa mereka dapat memanen Saint Herb setiap beberapa juta tahun, dan ini sudah sangat mengejutkan. Saint Notionless tidak menjawab Ling Han, tetapi terus menatap formasi. Tidak lama kemudian, lapisan keringat dingin benar-benar berkumpul di dahinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan berkata, formasi pembunuhan tertinggi. Formasi pembunuhan tertinggi, bisakah kita menghilangkannya? Ling Han buru-buru bertanya. Dia juga tahu bahwa ini adalah formasi pembunuhan tertinggi, tetapi bagaimana itu bisa dihilangkan? Itu tidak bisa dihilangkan. The Notionless Saint menggelengkan kepalanya. Itu hanya bisa menerobos paksa. Tetapi dengan kekuatan formasi pembunuhan ini, mungkin bahkan Saint Kings bisa terbunuh. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sangat bingung. Ini berarti bahwa mereka hanya bisa menatap ramuan hebat ini tanpa daya. Jika bahkan Saint Kings bisa terbunuh, maka mereka yang cukup kuat di dunia ini untuk secara paksa menghilangkan formasi ini dan memanen Saint Herb akan benar-benar berjumlah. Tidak hanya mereka harus menjadi Raja Saint, kecakapan pertempuran mereka juga harus luar biasa. Mereka mungkin harus menjadi jenius bintang 6, jenius bintang 8, atau bahkan jenius bintang 10. Ling Han berpikir sejenak. Karena dia benar-benar tidak mampu mengumpulkan Saint Herb ini pada saat ini, dia lebih baik tidak membingungkan dirinya lebih lanjut tentang masalah ini. Dia harus mengalihkan perhatiannya ke bidang lain. Dengan lambaian tangannya, dia menarik Saint Notionless kembali ke Menara Hitam. Orang suci ini pasti sangat muram. Bayangkan saja, dia pernah menjadi anggota kelompok terkuat di dunia ini, namun sekarang dengan mudah dipanggil dan diberhentikan dengan satu pemikiran dari Ling Han. Dia sekarang diperlakukan sepenuhnya seperti pengasuh bayi. Ling Han melewati Saint Herb ini, dan tiba di bagian kedua aula istana. Ada lorong di depannya, dan ujungnya adalah lantai kedua dari Gua Raja Pengobatan. Tidak ada penjaga. Itu hanyalah jalur kosong, tapi tidak peduli berapa banyak orang yang berjalan, mereka akan segera menghilang. Itu sangat aneh. Ling Han melangkah maju. Dia berhati-hati untuk mengamati, tetapi tanpa sepengetahuannya, orang-orang di depannya telah menghilang, dan ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan, suara langkah kaki di belakangnya juga menghilang. Dia menjadi sendirian. Pemandangan berubah, dan dia muncul di dalam kamar batu. Ada meja batu di depannya, dan hanya ada satu jam pasir di atas meja. Namun, pasir di dalamnya tidak mengalir. Percobaan acak, mengidentifikasi bahan obat. Suara dingin terdengar, tidak mengandung sedikit pun emosi. Dalam batas waktu, semakin teridentifikasi, semakin baik hasilnya. Mulai, tanpa memberi Ling Han waktu untuk mempersiapkan diri, jam pasir mulai menghitung mundur, dan gambar ramuan obat muncul di depan Ling Han. Jika dia menggunakan tangannya untuk menstimulasi itu, ramuan obat itu bahkan bisa berputar ke kiri dan ke kanan, naik dan turun, menunjukkan semua detail. Black Suntir Sesame. Daun anggrek maple berapi-api. Rumput Watertooth. Purple Heaven Ironwood Root. Ling Han menjawab dengan sangat cepat. Biasanya, ketika ramuan obat berubah sekali, ia akan segera memanggil namanya. Dengan demikian, praktis tidak ada jeda dalam gambar, dan mereka dengan cepat berubah. Pasir di jam pasir mengalir, dan benar-benar selesai sekitar 1 jam kemudian. Lulus, kata suara dingin itu. Gulungan batu giok tiba-tiba muncul di meja batu, dan pada saat yang sama, gambar jam pasir kedua muncul di atas kepala Ling Han. Selanjutnya, sudah mulai menghitung mundur. Pergi dengan kecepatan yang mengalir di pasir, itu bisa bertahan selama sekitar 10 hari. 10 hari, Ling Han tidak bisa menahan senyum. Chapter 1380.
Kuno Dao Green Lotus. Keempat klan besar telah masuk ke sini berkali-kali dan tentu saja memiliki detail yang sangat jelas. Mengikuti kata-kata Lin Yuqi, dalam sejarah empat klan besar, waktu paling lama salah satunya tinggal di lantai 2 adalah 5 hari. Itu jenius yang tidak biasa. Dia tidak terampil dalam meramu pil alkimia, tetapi fokus pada identifikasi bahan obat, dan terutama terampil dalam menyusunnya. Pada saat itu, dia sangat beruntung. Kebetulan bahwa tes itu tentang kategori di mana dia ahli, dan dengan demikian dia telah mencapai hasil terbaik dalam sejarah dan berhasil bertahan 5 hari, membuat catatan sejarah. Setelah dia, tidak peduli seberapa luar biasa atau kejeniusan mereka yang datang setelah itu, mereka hanya berhasil bertahan selama 3 hari. Bagaimanapun, ini tidak hanya membutuhkan kemampuan, tetapi juga membutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Tapi Ling Han, dia memiliki waktu 10 hari. Ini cukup baginya untuk tinggal lebih dari 9 hari di lantai 2, dan pada hari terakhir, dia bisa menuju ke aula istana berikutnya dan berusaha maju ke lantai 3. Boom, kamar batu ini runtuh dan runtuh. Ling Han buru-buru meraih gulungan batu giok di atas meja batu. Ketika ruang batu tidak berubah sama sekali, dia muncul di ruang lantai 2. Ini bukan lagi daerah berbukit, melainkan daerah lembab. Jelas, obat-obatan saleh yang tumbuh di sini membutuhkan lingkungan yang kaya akan air. Peta lantai 2 ini jauh lebih sederhana dan lebih kasar. Ling Han membuat peta baru, karena ada batas waktu seseorang bisa tinggal di sini, dan tidak banyak yang bisa lulus ujian. Peta lantai 2 jelas tidak lengkap dan cukup akurat. Dan ini masih lantai 2, peta setiap lantai berikutnya bahkan akan lebih sederhana dan lebih kasar. Dan ketika ia mencapai lantai 8, hanya ada garis besar medan. Bahkan tidak ada indikasi apapun tingkat pengobatan surgawi di lantai ini. Ling Han menyimpan peta itu. Dia terus terbang menuju area tertentu sambil mengeluarkan gulungan batu giok yang baru saja dia dapatkan. Perasaan surgawinya menyapu itu, dan informasi yang tak terhitung banyaknya langsung muncul dalam benaknya. Itu termasuk 20 resep pil, yang sesuai dengan teknik ramuan masing-masing untuk pil alkimia level 1 hingga 20 tidak lebih dan tidak kurang. Ling Han sudah tahu beberapa resep pil, tetapi mayoritas tidak dikenalnya. Pil luar biasa bakat hitam, mata Ling Han berbinar. Ini adalah pil alkimia level 10, dan bisa dicerna oleh siapapun di ekstrim rendah Heavenly Body Tier hingga ekstrim menengah. Itu memiliki efek meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, tetapi tidak mengesankan seperti pil bersek darah roh, di mana pil tunggal dapat memberikan dorongan tingkat subminor. Tetapi tanpa diragukan lagi, ini adalah metode untuk dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang di Heavenly Body Tier. Bahan utama. Aku masih merindukan mereka bertiga. Ling Han tidak khawatir tentang betapa sulitnya teknik ramuan itu. Dilema utamanya adalah masalah bahan obat. Mudah-mudahan saya dapat menemukan semuanya di sini. Ling Han tidak menyingkirkan gulungan batu giok. Setelah dia mendapatkan resep pil, gulungan batu giok telah hancur. Jelas, itu hanya bisa diwariskan 1 kali. Dia terbang sepanjang jalan, menuju tujuan tertentu. Ada teratai surgawi di sana, dan berdasarkan perhitungannya, kebetulan saja saat teratai surgawi matang saat ini. Sangat cepat, aroma yang menyegarkan menghampiri, bau belaka menyebabkan rohnya diberi energi dan kekuatan asal di dalam tubuhnya menjadi hidup. Jika dia berkultivasi di sini, itu pasti setengah dari pekerjaan, tetapi 2 kali efeknya. Sayang sekali bahkan orang aneh seperti Ling Han hanya bisa tinggal di sini selama 10 hari. Jadi bahkan jika efek kultivasi Anda meningkat 10 kali lipat, bagaimana dengan itu? Itu benar-benar seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar, benar-benar dapat diabaikan. Segera, lotus hijau muncul di depannya. Ancient Green Dao Lotus, obat surgawi level 10. Teratai hijau ini tingginya hanya 3 kaki, dan tumbuh di kolam emas. Mengisi piring lotus sebesar kepalan tangan, dan membawa 36 biji teratai. Bisa dilihat bahwa ada juga ikan mas emas yang berenang di sekitar kolam. Aroma lotus melayang, dan aroma itu hanya akan membuat orang merasa riang dan santai.
Dari atas ke bawah, dari biji sendiri ke daun, lotus hijau ini dapat digunakan dalam pengobatan. Biji teratai dan akar adalah yang paling berharga, mencapai ketinggian level 10. Dalam kasus daun lotus, mereka hanya bisa digunakan dalam pil alkimia level 9. Ling Han bukan orang pertama yang tiba di sini. Sudah ada 7 orang berdiri di dekat kolam. Namun, tidak ada yang berani dengan mudah masuk ke dalam kolam, karena ikan yang berenang di sekitar kolam itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani. Bahkan jika sekarang sangat damai dan terlihat sangat biasa, jika ada yang benar-benar pergi ke air, itu akan segera mengungkapkan wajah jahatnya dan membunuh penyusup tanpa berkedip. Ini sudah terbukti berkali-kali. Lantai pertama memiliki boneka, sedangkan lantai 2 memiliki binatang iblis. Mereka hidup berdampingan dengan pengobatan surgawi dalam hubungan yang saling menguntungkan. Hoho, karena kamu semua benar-benar menurun, aku akan menahan diri, seorang pria muda dengan tenang menyatakan. Dia mengambil satu langkah dan melangkah ke permukaan air. Dia sebenarnya mampu berdiri di udara. Harus diketahui bahwa hanya ketika seorang kultivator telah mencapai tier tubuh surgawi ia akan mampu terbang. Namun, dia jelas hanya di Sun Moon tier, namun sebenarnya bisa berdiri di udara. Ini tidak masuk akal. Ling Han melihat sepatu pria itu, ada beberapa pola surgawi bersinar pada mereka. Mereka harus menjadi alat dewa yang digunakan untuk memberi seseorang kemampuan terbang. Pria muda itu melangkah maju, dan tidak mengganggu ikan di bawahnya. Segera, dia telah mencapai sisi teratai hijau. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua menunggu pemuda itu untuk memanen teratai surgawi, dan kemudian akan berusaha untuk merebutnya. Pasti akan jauh lebih aman untuk merebutnya dari manusia daripada bertarung dengan ikan iblis di bawah ini. Tapi pikiran mereka jelas terlalu angan. Ketika pemuda itu mendekati teratai hijau, air memercik dan ikan mas emas melompat keluar dari air. Itu membuka mulutnya dan meludahkan gelembung pada pria muda itu. Gelembung ini benar-benar hitam, dan ada lingkaran halo di permukaannya. Dengan cepat menjadi lebih besar. Jika pemuda itu ingin memetik teratai hijau, dia pasti tidak bisa menghindari gelembung ini. Karena itu, dia harus menyerah pada rencananya untuk memetik lotus dan menarik diri, atau membuat langkah untuk menerima serangan yang akan datang dan melihat siapa yang akan menjadi lebih baik. Dia memilih opsi yang terakhir, dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia menggambar cermin kuno yang melayang di atas kepalanya. Segera, pilar cahaya ditembakkan dan menabrak gelembung air. Tetapi meskipun pilar cahaya mencapai sasarannya, itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, menghilang tanpa tanda. Itu bahkan tidak memicu riak sedikit pun pada gelembung. Pemuda itu tercengang, dan baru saja akan mundur dan mundur. Namun sudah terlambat, karena gelembung telah mencapai dan melilitnya. Peng, peng, peng. Dapat dilihat bahwa pria muda itu berjuang dalam gelembung air. Dia terus-menerus menyerang, ingin keluar, tetapi hal-hal yang ternyata bertentangan dengan keinginannya. Dia benar-benar tidak mampu menembus belenggu gelembung air. Dengan sangat cepat, gelembung itu turun kembali ke air. Ikan mas emas itu membuka mulutnya sekali lagi, dan gelembung itu mengisap dan menelan kembali ke dalam mulutnya. Seorang manusia besar sebenarnya telah ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan mas yang bahkan tidak satu kaki. Adegan ini agak aneh. His, ikan mas iblis ini menjadi lebih kuat. 6 orang yang tersisa di tepi kolam semua berseru kaget. Karena mereka berani memanen teratai hijau, mereka secara alami melakukan persiapan. Mereka tahu kemampuan ikan setan ini. Tapi, saat ikan mas iblis bergerak, mereka masih menerima ketakutan. Kekuatan kemampuannya jauh melebihi harapan mereka. Kami salah perhitungan, mungkin kuno Dao Green Lotus telah matang, yang juga memungkinkan ikan mas iblis ini memperoleh keuntungan besar, meningkatkan kemampuannya sangat. Betul sekali. Binatang iblis di sini semua hidup bersama dengan obat-obatan surgawi, dan ketika obat surgawi matang, binatang iblis pasti akan menjadi lebih kuat. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan mencapai tingkat seperti itu. Orang-orang ini semua menggelengkan kepala.
Mereka hanya merasakan ketidakberdayaan yang datang dari ketidakmampuan mereka untuk memanen obat dewa, tetapi tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyelamatkan rekan mereka yang telah ditelan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tangan kanannya mengulurkan dan meraih udara kosong. Kekuatan aslinya berupa tangan raksasa yang meraih teratai hijau itu. Melihat bagaimana Ling Han masih belum menyerah, keenam orang itu semua tersenyum dingin, tampak seperti mereka berencana untuk menikmati pertunjukan. Bersambung ke chapter 1381. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.